Benar saja, lawan terpancing. Satu orang segera berputar ke belakang, satu orang lagi langsung menyerbu ke arahnya, mengayunkan pedang untuk menjepitnya di tengah. Melihat itu, sudut bibir Fu Hongtang sedikit terangkat. Seketika itu juga dia mengerahkan teknik mengendalikan pedang bersama dengan satu pedang Ziwei. Tidak hanya mengalahkan keduanya dalam sekejap, tetapi bahkan dinding olah pertemuan pun jebol berlubang besar. Melihat lubang di dinding, pemimpin Pulau Inggris ketakutan setengah mati. Jika serangan tadi mengenai dia, diperkirakan nasibnya tidak akan berbeda dari dinding itu. Setelah mencapai tujuannya, Fu Hongtang langsung menyatakan kalah. Saya masih terlalu muda, tingkat kultivasi pedang saya belum cukup, saya sudah menggunakan jurus terkuat saya. Menurut aturan, saya kalah, selamat atas kemenangan kalian. Cara mengakui kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Bahkan Titi Yin Chuong yang berdiri di sampingnya tidak bisa menahan tawa. Apakah ini tingkat tertinggi dalam mengakui kekalahan? Saya sudah belajar. Jurus kakak Tang ini sungguh luar biasa. Setelah mengakui kekalahan, Fu Hongtang langsung turun dari panggung tanpa menoleh ke belakang dan menggunakan transmisi suara untuk menceritakan apa yang baru saja dia temukan kepada gurunya. Setelah itu, Fu Hongtang kembali ke tempat duduknya. Ponselnya tiba-tiba berbunyi pesan. Ternyata itu adalah pesan di grup chat kultivasi abadi yang tetap. Semua orang sedang membicarakan pertarungan Fu Hongtang dengan tim Pulau Inggris, tetapi Hoikin agak ragu bertanya kepada Fu Hongtang. Mengapa hari ini kamu menargetkan Pulau Inggris? Fu Hongtang tidak menyembunyikannya, dia menceritakan apa yang dia temukan kepada semua orang. Dia mengatakan bahwa barusan dia melukai mereka, lalu kembali melaporkan kepada gurunya. Tujuannya adalah agar guru bisa menggunakan alasan pengobatan untuk menyelidiki teknik kultivasi mereka. Tetapi kakak seperguruan merasa, kalau begitu, tangkap saja mereka dan cambuk saja langsung. Apa perlu repot-repot seperti itu? Grup itu hening sejenak. Setelah beberapa saat, Fu Hongtang mengirim informasi yang baru didapatnya ke grup. Okana Nikawa telah mempelajari sebagian kecil teknik kultivasi dari Sekte Yin yang 10.000 makhluk. Sekarang biarkan mereka kembali dulu. Tunggu sampai cukup intelijen terkumpul baru bertindak. Mungkin perlu mengadakan rombongan pertukaran ke Pulau Inggris. Perhatikan untuk menjaga kerahasiaan. Melihat Fu Hongtang berkata demikian, semua orang sangat menantikannya. Hanya Titi Yin Chuong yang berbeda. Baru saja mengirim pesan tebasan manusia surgawi langsung dikeluarkan dari grup oleh Fu Hongtang. Pertemuan pertukaran berakhir, Fu Hongtang dan semua orang bermain kartu sambil mengobrol di hotel. Titi Yin Chuong bertanya kepada Fu Hongtang apa rencananya selanjutnya. Apakah akan kembali ke gunung bersama kakak seperguruan untuk berkultivasi atau ada rencana lain? Jika pergi bertarung dengan kultivator jahat, dia pasti harus diajak. Tapi Hoikin langsung berkata, Amitabha, Amitabha, Amitabha. Tingkat kultivasi Tian Chuong tidak tinggi. Hati-hati bisa kalah hanya dengan satu pukulan. Fu Hongtang tersenyum canggung. Kita lihat saja bagaimana guru mengaturnya. Hoikin berkata, jika tidak terburu-buru, tetaplah di sini 1 atau 2 hari, kita ada tontonan menarik. Titi Yin Chuong langsung tertarik mendengar ada tontonan menarik. Tontonan menarik apa itu? Kakak Tang. Fu Hongtang meliriknya. Coba tebak, rahasia, rahasia. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Mang Buyet masuk dan menyerahkan dokumen kepada Fu Hongtang, mengatakan bahwa kuil Zian sudah selesai. Meskipun Daes Master Ti dan Daes Master Liu awalnya tidak ada dalam daftar rencana, tetapi karena guru kedua Daes Master itu juga berpartisipasi, mereka berdua juga ikut mendengarkan rencana tersebut. Kami telah melepaskan banyak sinyal palsu tentang kuil Zian yang bertarung melawan iblis kuno. Membuat kultivator jahat mengira bahwa para kultivator telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Membujuk mereka untuk bertindak sesuai rencana. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan meluncurkan operasi penumpasan kultivator jahat di seluruh negeri. Selama waktu ini, kuil Zian akan mengalami kekacauan. Pada saat itu, kalian akan menerima berita permintaan bantuan dan mulailah menyelamatkan. Ini adalah rencana untuk mendukung kuil Zian. Ini adalah rencana awal, tetapi karena beberapa alasan, rencana tersebut telah berubah.
Perubahan ini berkaitan dengan Fuong Tang dan Mok Wenhuyen. Oleh karena itu, keesokan harinya, Fuong Tang dan kakak seperguruannya diantar oleh Mang Guyet ke Institut Penelitian Warisan Dao. Ketika Fuong Tang memasuki ruang rapat, semua orang sudah ada di sana. Kali ini, Fuong Tang dan Wan Huyen dipanggil terutama untuk mengklarifikasi pertemuan mereka sebelumnya dengan gadis abadi Yue. Fuong Tang mengangguk, mengatakan bahwa dia akan menceritakan semua yang dia ketahui. Saat itu, Tang Won Tu tiba-tiba berbicara. Fuong Tang, mengenai apa yang dikatakan abadi itu kepada kedua murid saya, ada beberapa hal yang bahkan abadi itu sendiri tidak tahu. Saya bisa menambahkan, tapi saya juga berharap setelah mendengarnya, kalian semua jangan terlalu pesimis atau negatif. Fuong Tang dan Wan Huyen sama-sama terkejut melihat kotak kayu yang dikeluarkan Tang Mon Tu. Bukankah ini harta karun yang diwariskan leluhur lu kepada sekte kita? Tang Mon Tu perlahan membuka kotak itu, di dalamnya ada benda seperti token yang memancarkan cahaya menyilaukan. Segera setelah itu, wujud ilusi leluhur lu muncul. Dia perlahan berkata, saya tidak tahu apakah masih ada keturunan dari garis keturunan ini di masa depan. Setengah jam kemudian, Tang Mon Tu menutup kotak itu. Profesor Ma buru-buru bertanya, apakah itu abadi Lu Dongbin? Video ini bagaimana? Mengapa kita hanya mendengar suaranya berbicara tetapi tidak mengerti apa yang dia katakan? Tang Mon Tu menjawab, ini mungkin jimat transmisi pesan giok yang hanya bisa digunakan oleh para abadi. Belum mencapai tahap inti Mas tidak bisa membukanya. Leluhur lo mungkin menggunakan bahasa abadi zaman dahulu. Saya sudah menyiapkan terjemahannya. Setelah berbicara, dia melambaikan tangan memberi isyarat kepada Mang Guyet untuk mengirimkan terjemahan kepada semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa isinya adalah surat wasiat Lu Dongbin. Ternyata, sejak lama sekali, alam semesta dan 10.000 makhluk masih dalam kekacauan. Di bawah bimbingan Dao Agung, alam suci perlahan terbentuk, lalu makhluk hidup terlahir. Abadi pertama, Hao Tian, juga muncul demikian, sekaligus mengusir ras asing keluar dari alam suci abadi. Beberapa juta tahun yang lalu, Kaisar Abadi Hao Tian menggabungkan alam suci abadi dan alam bintang menjadi dunia abadi, berniat untuk mengasimilasi Dao Agung alam semesta. Namun tak disangka, dia dihukum oleh Dao Agung. Oleh karena itu, tidak hanya dia sendiri, tak terhitung abadi yang terlibat juga jatuh ke dalam kekacauan sejak saat itu. Tak terhitung banyaknya ahli kuat yang pernah diusir mengambil kesempatan ini untuk menyerang balik, dan akhirnya dunia abadi pun hancur. Pada saat itu, pemimpin ras abadi adalah Kaisar Surgawi Ziwei bersama para abadi pengadilan surgawi mengawal putri Kaisar Abadi Hao Tian menerobos masuk ke sebuah tanah terlarang, yaitu bumi. Pada saat itu, di bumi ada sekelompok orang yang memiliki asal-usul yang sama dengan para abadi, disebut Yudam. Setelah menemukan bumi, para abadi segera menggunakan formasi penyembunyi untuk menyembunyikannya, sekaligus memindahkan warisan Dao kepada suku Yudam yang mengarah pada resonansi dengan Dao Agung. Meskipun warisan Dao telah dipindahkan ke bawah, tetapi para abadi tidak rela kalah begitu saja. Ditambah lagi, waktu di bumi berjalan 100 kali lebih lambat daripada di luar, mereka semakin tidak bisa menunda lagi. Oleh karena itu, 1.300 tahun yang lalu, para abadi memutuskan untuk meninggalkan tanah terlarang dengan tujuan mengembalikan masa kejayaan sebelumnya. Sebelum pergi, mereka menyegel seluruh energi primordial di bumi untuk menghindari musuh menemukan tempat ini. Tetapi ketika ras asing mengetahui berita kembalinya para abadi, mereka segera mengumpulkan seluruh kekuatan untuk mengepung ras abadi. Para abadi menderita kerugian tak terhitung. Di antaranya, putri ke-13 meninggal dalam perjalanan pulang karena luka yang terlalu parah. Leluhur Lu mengirimkan kembali ke bumi sebelum pertempuran terakhir. Leluhur Lu mengirimkan kembali kotak ini justru untuk memperingatkan generasi mendatang. Jika ada di antara mereka yang bisa naik ke keabadian, jangan pernah mengungkapkan keberadaan bumi untuk menghindari bencana. Mengetahui semua ini, Fuong Tang tidak bisa tidak menghela napas. Bukankah para abadi itu mengejar keabadian dan kebebasan? Mengapa harus mengendalikan langit, bumi, dan 10.000 makhluk? Kaisar Abadi Hao Tian karena keinginan egoisnya menyebabkan alam abadi tercerai-berai dan para abadi tewas mengenaskan. Mungkin istana surgawi tidak seindah yang kita bayangkan.
Setelah kejadian ini, dalam perjalanan kembali, Tang Wantu melihat Fu Hongtang tampak melamun dan langsung bertanya ada apa. Apakah dia masih terguncang dengan isi rapat barusan? Fu Hongtang tersadar tapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, Tang Wantu tahu itu sangat mungkin, jadi dia menasihati. Saya sebenarnya berencana menunggu kalian melewati cobaan dulu baru akan mengungkapkan isi surat wasiat leluhur lu. Leluhur lu? Tapi menjadi abadi itu tidak mudah. Berkultivasilah dengan tenang. Setelah mendengar itu, Fu Hongtang pun mengerti. Dia mengangguk menunjukkan bahwa dia sudah paham. Wan Huyen tersenyum sambil mengusap kepalanya. Setelah itu, dia membuat gerakan tangan untuknya. Fu Hongtang melihat isyarat tangan kakak seperguruannya itu dan langsung mengerti maksudnya, yaitu mereka berdua akan melewati cobaan bersama. Naik ke alam abadi lalu melihat dunia luar. Kakak seperguruan di kehidupan sebelumnya mengenal putri pengadilan langit itu, statusnya pasti tidak rendah dan memiliki bakat alami seperti itu. Tapi di kehidupan ini, dia hampir pasti tidak akan menemui rintangan apapun. Namun aku hanyalah manusia biasa, bagaimana jika kakak seperguruan menjadi abadi dan aku tidak bisa menyusulnya? Tapi dia dengan cepat menertawakan dirinya sendiri. Apa yang perlu dikhawatirkan? Dia memiliki warisan Dao dari Kaisar Ziwei Agong dan leluhur Lu, ditambah bimbingan dari guru dan kakak seperguruannya. Jika tidak bisa menjadi abadi, biarlah aku mati dalam pelukan kakak seperguruan saja. Tapi memikirkan itu, dia tiba-tiba tidak ingin menjadi abadi lagi. Malam itu, mereka mulai beraksi. Pei Tianchuong bersama dua orang lainnya menyergap di sebuah lokasi konstruksi, bersiap memusnahkan para kultivator sesat. Benar saja, tidak lama kemudian kultivator sesat memanfaatkan kekacauan untuk menyerbu masuk. Hoikin maju di depan untuk menghadang kultivator sesat. Dia mendengus dingin lalu mengeluarkan jurus yang kuat. Lo Fan dan Ti Tianchuong juga dengan cepat maju menyerang dengan gila-gilaan. Akhirnya, di bawah koordinasi ketiga orang itu, kultivator sesat terus berjatuhan. Namun entah sejak kapan, seorang kultivator sesat tiba-tiba muncul dari atas, menyerang Lo Fan secara diam-diam. Untungnya, di saat genting, seberkas aura pedang datang terbang, menghalangi serangan itu, sekalian saja menyelesaikan. Kultivator sesat itu, yang beraksi adalah Fu Hongtang yang datang dengan mengendalikan pedang. Melihat kultivator sesat di sisi ini hampir selesai diatasi, Hoikin menyuruh Fu Hongtang segera pergi membantu di sisi lain, mereka bisa menjaga di sini. Fu Hongtang justru tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, kakak seperguruan sudah masuk." Begitu selesai bicara, di belakang, terdengar suara bom. Kakak seperguruan dengan satu pukulan menghantam, menembus atap. Setelah itu, dia mengeluarkan serangkaian tinju nagaki primordial. Melihat pemandangan ini, Fu Hongtang dan Ti Tianchuong tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Tapi air liur ini mungkin tidak perlu mengganti rugi kerusakan proyek, kan? Setelah semua beres, semua orang pergi ke ruang rapat. Hasil interogasi sudah ada. Kultivator sesat yang ditangkap hanyalah pemain kecil. Yang dibunuh Fu Hongtang adalah Immortal Hun Yuan yang memiliki informasi tentang sekolah Yin Yang. Sekarang jadi agak rumit. Fu Hongtang hanya bisa menghela napas pasrah. Terkadang pedang yang terlalu cepat juga tidak baik. Mang Muyet setelah mendengar itu segera menjelaskan. Terutama karena sebelumnya kita tidak mengatakan untuk menahan orang hidup-hidup. Lagi pula, saat ini tenaga kerja masih sangat sedikit. Sekolah Yin yang untuk Immortal Hun Yuan tidak lagi menuntut tingkat kultivasi, melainkan melihat apakah mereka cukup cerdik. Semua orang setelah mendengar itu tiba-tiba mengerti. Jadi begitu, hanya perlu sedikit kerutan di otak untuk bisa menjadi Immortal Hun Yuan. Betul juga, kultivasi bisa ditingkatkan tapi sangat sulit untuk membuat otak menjadi lebih pintar. Sepertinya sekolah Yin yang juga mulai melemah. Setelah itu, Mang Muit membagikan hasil hari ini kepada semua orang. Hingga saat ini, mereka telah menangkap 32 kultivator sesat, memusnahkan 642 orang. Di antaranya, sekolah Yin yang memiliki lebih dari 260 orang, sebagian besar adalah tahap pembentuk embrio. Mendengar ini, mereka yang memiliki kultivasi tahap pembentuk embrio tidak bisa menahan diri untuk mendengus meremehkan.
Sekarang tahap pembentuk embrio sudah serendah itu harganya. Tapi Fuong Tang tahu, meskipun hasil malam ini terlihat lumayan, dikhawatirkan dalam waktu ini semua informasi yang dikumpulkan oleh tim investigasi sudah habis terpakai. Pihak sekolah Yin yang pasti akan memiliki pengaturan dan penempatan baru. Rapat pun berakhir. Semua orang bersiap pergi ketika Mang Muyet cepat-cepat kembali dan berkata, "Semuanya, ada situasi darurat, sesuatu terjadi pada Vihara Zian. Barusan kami menerima kabar." Fuong Tang setelah mendengar itu langsung mengingatkan Mang Muyet untuk berusaha menghubungi lebih banyak ahli agar lebih terjamin. Mang Muyet membuat isyarat tangan oke dan berkata, "Tenang saja, mereka sudah mengerahkan orang." Namun entah mengapa, Fuong Tang masih merasa sangat gelisah. Beberapa jam sebelumnya, di markas sekte Yin Yang, pemimpin sekte Yin yang menerima laporan dari bawahannya. 14 Immortal Hunyuan terbunuh atau tertangkap. Mereka telah kehilangan 15% kekuatan tempur. Dawa sudah bersiap sejak lama, selanjutnya pasti akan terus menyerang. Dikhawatirkan mereka akan sulit menemukan tempat bersembunyi, tapi pemimpin sekte Yin yang justru berkata, dia sudah menerima kabar akurat. Dawa hanya ingin memancing kita mengumpulkan kekuatan untuk menyerang saja. Suruh semua unit untuk terus bersembunyi, jaga kerahasiaan. Apapun yang terjadi tidak boleh mengungkapkan gerakan apapun. Kedua bawahannya mundur. Telepon pemimpin sekte Yin yang tiba-tiba berdering. Di seberang telepon, terdengar suara serak, "Aku berubah pikiran. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk memusnahkan sebagian kekuatan pihak kebenaran, mempersiapkan rencana selanjutnya. Ini adalah kesempatan bagus, meskipun gagal pun tidak akan rugi terlalu banyak. Aku sudah pergi ke Vihara Zian untuk mengamati. Dengan pengaturan di sana, iblis kuno pasti sudah memulihkan sedikit kekuatannya. Kita hanya perlu mencari kesempatan untuk melepaskannya. Para kultivator kebenaran itu pasti akan menyerbu dan mati." Pemimpin sekte Yin yang mengangguk. "Jika kamu sudah memutuskan, lakukan saja." Saat ini, di Vihara Zian, sekelompok kultivator bekerja sama membentuk formasi untuk menghadapi iblis setinggi 10 syang. Paman Guru Tui Teyen mengangkat tangan membentuk mantra, berteriak keras. "Mereka yang di bawah tahap pil kosong mundurlah. Jangan biarkan iblis kuno melukai semua makhluk hidup." Formasi penyegel iblis terbuka, iblis kuno segera tertekan, sekelompok kultivator kebenaran bekerja sama mengepungnya. Bersamaan dengan itu, di sudut Vihara Zian, Fuong Tang Pasu dan yang lainnya menonton video dan tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. "Sangat hebat." Mang Muyet tersenyum dan berkata, "Ini adalah video yang sengaja kami rilis. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan seberapa parah kerugian dan korban pihak kebenaran. Jika masih tidak bisa memancing kultivator sesat itu datang, kita terpaksa mengakui kegagalan." Saat ini, area puncak gunung sudah diatur formasi segel primordial besar. Di atas gunung dan di bawah gunung ada banyak orang yang menyergap. Begitu sekolah Yin yang masuk, kita akan segera mengaktifkan formasi besar. Saat itu mereka tidak akan punya jalan mundur lagi. Mendengar ini, bahkan Titi Yen Chuang pun tidak bisa tidak berpikir. Untuk memancing kultivator sesat, mereka tidak hanya membangun vihara palsu tapi juga membuatnya sama persis seperti aslinya. Perangkap ini menghabiskan banyak biaya. Tapi apakah kultivator sesat itu akan terjebak? Fuong Tang berkata, "Jika rencana gagal, paling-paling pihak lawan tidak terpancing. Namun, Vihara Zian yang asli juga tidak boleh lengah." Mang Muyet menyuruhnya tenang. Tim tempur akan segera ke sana. Lagi pula, kekuatan para bihu agung juga tidak remeh. Namun entah mengapa, sejak naik gunung, Fuong Tang selalu memiliki firasat buruk. Dia masih tidak merasakan aura gurunya dan juga tidak tahu guru pergi kemana. Saat ini, di suatu tempat yang dalam di kaki tebing Zian, Tang Ngontu sedang melihat layar pengawasan, menemukan bahwa lebih dari 60 kultivator sesat tahap pil kosong telah muncul di kaki gunung. Kultivator berkumpul di lereng gunung di belakang, bersiap menyerang ke atas gunung. Tapi Tang Ngontu memiliki sedikit keraguan. Dia tidak melihat kultivator tahap pil emas. Mungkinkah mereka sudah menyusup ke dalam kerumunan? Saat ini, di dekat sumur penyegel iblis tiba-tiba diterima kabar bahwa energi iblis tiba-tiba meningkat tajam.
Tang Montu menyuruh Tin Fan tetap di sana melanjutkan aksi sesuai rencana, sementara dia sendiri menggunakan seni melarikan diri lewat tanah untuk pergi melihat. Dia sekalian memanggil Bihu Pongha. Bagaimanapun, Dharma Buddha Bihu Pongha juga memiliki efek menekan iblis dan monster. Tidak lama kemudian, kedua orang itu tiba di vihara Zian yang asli. Saat ini, beberapa bihu agung sedang berada di dekat sumur penyegel iblis, berusaha keras menekan energi iblis. Melihat situasi ini, iblis kuno hampir menembus segel. Tang Montu menduga, paling cepat mungkin saat bulan purnama malam ini, tapi dia tidak terburu-buru. Lebih baik mengambil sedikit air sumur untuk dicoba. Tapi tepat saat Tang Montu mengambil air, di mata Bihu Pongha yang berdiri di belakang tiba-tiba berkilat tatapan jahat. Suara bom terdengar, menghancurkan formasi besar. Tang Montu segera melihat sekeliling dengan waspada, namun tidak memperhatikan Bihu Pongha di belakangnya. Hasilnya, tepat saat itu, sebuah pedang tajam telah menembus dadanya. Setelah itu, dia mendengar Bihu Pongha tertawa dingin untuk menemukan pedang iblis yang bisa menembus kekuatan yang murni Anda. Seluruh sekte kami telah menghabiskan lebih dari 1 tahun. Anda harus beristirahat dengan tenang. Tang Montu membelalakan mata dan menggeram marah. Saat itu, cahaya hijau di mata Biksu Pongha berkilat. Dia melompat dan tertawa terbahak-bahak tanpa peduli apapun. Tang Montu berpikir dalam hati, tidak beres. Sesaat kemudian, kubu para biksu agung yang sedang menekan iblis kuno tiba-tiba mengembang lalu meledak dengan suara bom. Melihat pemandangan ini, Tang Montu menggertakkan gigi. Dia tidak menyangka Biksu Pongha telah menanam racun gu di dalam tubuh para biksu agung ini. Dia segera berteriak marah dan menyerbu ke arah Biksu Pongha. Namun, Biksu Pongha jelas sudah punya rencana. Tepat di saat Tang Montu menyerang, dua biksu tiba-tiba muncul dari kedua sisi untuk melindunginya. Tang Montu yang memang sudah terluka parah akibat serangan gabungan kedua orang itu terpaksa mundur ke belakang, namun dia belum sempat berdiri tegak. Gelombang penyergapan kedua sudah datang menerjang. Tang Montu segera memutar tubuhnya dan menjejak tanah, lalu mundur beberapa meter. Berdiri tegak, dia berpikir dalam hati, meskipun semua orang selalu fokus pada kuil Zian palsu, pengawasan terhadap kuil Zian asli tidak pernah lalai, sungguh tidak disangka lawan masih bisa mengambil kesempatan. Saat itu, Biksu Pongha memerintahkan para kultivator jahat di sekitarnya. Pembuluh jantung pendeta Tao ini sudah terluka, sekarang dia hanya mudah mati. Kalian teruslah menghabisinya sampai mati. Saya akan pergi melepaskan iblis kuno. Mengikuti perintah Biksu Pongha, gerombolan kultivator jahat serentak menyerbu ke arah Tang Montu. Menghadapi serangan para kultivator jahat, Tang Montu berusaha mengalirkan esensi sejati yang tersisa, memadatkannya menjadi bentuk raksasa, dan menatap Biksu Pongha dengan marah. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Pada saat yang sama, pihak kuil Zian palsu akhirnya menerima kabar. Kuil Zian dalam bahaya. Biksu Ru Feng adalah pemimpin sekte yang dari sekte Yin Yang, sekarang dia ingin melepaskan iblis kuno. Semua kultivator tahap inti mas bergegas untuk menyelamatkan, harus menghentikan lawan merusak sumur penyegel iblis bagaimanapun caranya. Namun di tengah jalan untuk menyelamatkan, aura pembunuh tiba-tiba menghalangi jalan semua orang. Pemimpin sekte Yin muncul di depan semua orang, berkata dengan dingin, "Kalian telah bersusah payah mengundang kami, lalu sekarang pergi begitu saja, bukankah itu sedikit tidak sopan?" Bersamanya juga ada banyak kultivator jahat dari sekte Yin Yang, sepertinya mereka sudah mempersiapkan diri sejak awal. Setelah itu, pemimpin sekte Yin memerintahkan, "Hentikan mereka." Ulur waktu untuk pemimpin sekte Yang. Jangan berbelas kasihan, bunuh sebanyak mungkin. Mengikuti perintah ini, pertempuran antara kebaikan dan kejahatan resmi meletus. Luong Tang di sisi ini juga menerima kabar dari Mao Ngoyet, mengetahui bahwa Biksu Pongha adalah orang dari sekte Yin Yang. Guru juga diserang dan terluka parah, saat ini berada di kuil Zian asli. Luong Tang segera menggerakkan pedang terbangnya, memanggil kakak seperguruan untuk berangkat bersama. Keduanya mengendalikan pedang menuju kuil Zian asli. Luong Tang membawa kakak seperguruan ke kuil Zian asli, tetapi gerombolan kultivator jahat dari sekte Yin yang telah menghalangi jalan mereka. Untungnya, di bawah perlindungan banyak senior,
Fu Hongtang dan kakak seperguruan baru bisa menerobos kepungan. Setelah itu, Fu Hongtang menempelkan jimat esensi sejati, dan jimat kembali ke asal pada tubuhnya agar kakak seperguruan mengalirkan esensi sejati untuk membantunya mempercepat. Namun dia masih merasa bersalah, jika bukan karena dia mengusulkan rencana menggunakan iblis kuno untuk memancing kultivator jahat, maka situasi hari ini tidak akan terjadi, dan guru juga tidak akan terluka. Kakak seperguruan melirik dan langsung memahami pikiran Fu Hongtang, menghiburnya dengan berkata, "Guru pasti baik-baik saja." Fu Hongtang juga mengangguk dengan yakin. Guru pasti tidak akan menyerah begitu saja. Pada saat yang sama, di Qilzian, Biksu Pongha sedang duduk di tanah tertawa terbahak-bahak, berkata, "Tang Montu, hari ini kau pasti akan mati." Saat itu, Tang Montu yang bertarung dalam kondisi terluka telah membunuh banyak kultivator jahat, tetapi dia juga hampir kehabisan tenaga. Gerombolan kultivator jahat terus berdatangan seperti gelombang pasang, seolah ingin dia kelelahan dan mati. Tang Montu memusatkan esensi sejati ke dadanya, mengaktifkan formasi agung asal mula yin yang sekaligus tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Tidak disangka, sebagai seorang guru saya masih harus diam-diam mempelajari jurus muridku. Begitu formasi agung itu aktif, dua kultivator jahat segera tertusuk. Mengikuti geraman marah Tang Montu, seberkas cahaya lurus melesat ke langit. Melihat pemandangan ini, Biksu Pongha sangat terkejut. Tidak disangka Tang Montu yang terluka parah masih bisa memaksa mereka sampai sejauh ini. Sepertinya jika Tang Montu tidak disingkirkan, mereka tidak akan pernah bisa tenang. Saat itu, Tang Montu tiba-tiba melewati dua kultivator jahat, melarikan diri menggunakan seni melarikan diri di bawah tanah. Gerombolan kultivator jahat awalnya ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh Biksu Pongha. Dia berkata, "Tidak perlu mengejar, tujuan kita adalah melepaskan iblis kuno." Setelah itu, Biksu Pongha mulai mengalirkan energi primordial. Seluruh tubuhnya bersiap untuk memecahkan segel formasi kuno. Di tengah pelarian, Tang Montu berusaha tetap sadar, namun tidak bisa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah segar. Untungnya, saat itu Fu Hongtang dan Mok Wen Huyen sudah terbang dengan pedang, menopangnya hingga ke bawah pohon untuk mengobati luka. Setelah luka Tang Montu agak stabil, dia berpesan kepada Fu Hongtang, "Cepat pergi beritahu yang lain. Jika iblis kuno tidak bisa dihentikan, bahkan dengan senjata modern pun tidak akan bisa memusnahkannya. Hanya relik Buddha yang muncul dari patung roboh di aula utama Qilzian yang bisa menaklukkan iblis kuno." Namun Fu Hongtang berkata, "Bantuan guru akan segera tiba, guru sebaiknya pergi memberitahu mereka." Selesai bicara, Fu Hongtang berdiri dan melihat ke arah Qilzian. Jika iblis kuno dilepaskan, Biksu Pongha pasti akan segera melarikan diri. Saya tidak akan membiarkan dia kabur. Meskipun saya bukan lawannya, saya harus menghentikannya, menciptakan kesempatan bagi para senior. Mendengar itu, Mok Wen Huyen langsung menitikkan air mata. Tang Montu mengangkat tangan mengalirkan esensi sejati. Mok Wen Huyen mengaktifkan formasi agung asal mula yin yang untuk mengendalikan Fu Hongtang. Tang Montu juga berdiri. Meskipun terluka dia menasihati Fu Hongtang agar tidak nekat. Berkata, "Dia belum mati." Namun Fu Hongtang mengepalkan tangan. "Jika pedang itu sedikit lebih besar lagi, guru, pembuluh jantungmu pasti sudah benar-benar putus. Kau mengajariku kultivasi, tetapi ayah, ibu, guru, dan kakak seperguruan, tidak ada yang bisa menyentuh hati Dao. Jika guru tidak hancur, bahkan setelah puluhan tahun berlatih tertutup pun bisa pulih. Tetapi jika guru tidak ada lagi, di mana saya harus mencari guru? Kali ini, saya ingin menjadi orang biasa seperti sebelum berkultivasi, membalas dendam atas permusuhan, melunasi kebencian. Hari ini jika Biksu Pongha tidak mati, besok saya akan mengejarnya sampai ke ujung dunia. Saya pasti akan membunuhnya." Melihat tekad dalam perkataan Fu Hongtang, Mok Wen Huyen juga perlahan menurunkan tangannya, melepaskan formasi agung asal mula yin yang. Setelah itu, Fu Hongtang segera terbang dengan pedang menuju iblis kuno. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang kultivator tahap inti emas dari Jepang. Setelah pertarungan singkat,
Fuong Tang menemukan kesempatan untuk menusuknya tetapi tidak membunuhnya. Sebaliknya, itu benar-benar membuatnya marah. Dia segera mengayunkan pedangnya ke arah Fuong Tang. Untungnya, tim tempur segera datang untuk mendukung. Bertarung dengan kultivator jahat itu, melindungi dan mendukung Fuong Tang untuk terus maju. Setelah itu, Fuong Tang memuntahkan seteguk darah. Menyembuhkan luka dalam, dia merasa jauh lebih baik. Namun selanjutnya dia harus membunuh seorang kultivator tahap intimas, jadi dia harus tetap tenang. Hanya dengan mempertahankan kondisi terbaik barulah dia bisa membalas dendam untuk gurunya. Pada saat yang sama, di ruang pengawasan, Nyonya Guru juga melihat laporan tim tempur. Pendeta Taubat Ngon sedang dalam perjalanan kembali, telah melewati masa kritis. Pasukan bantuan kita akan tiba di sumur iblis kuno dalam 3 menit. Rudal juga sudah menargetkan sumur iblis kuno. Gelombang bantuan kedua dengan 2 kultivator tahap intimas akan tiba dalam 6 menit. Area sekitar Quilzian palsu telah mengaktifkan formasi pertahanan, bisa bertahan setidaknya 1 jam. Menerima kabar itu, Nyonya Guru segera memerintahkan untuk sementara waktu melepaskan blokade area sekitar sumur iblis kuno, mengalihkan 80% daya tembak ke target kedua yaitu Quilzian palsu. Ketika pesawat pengebom tiba di area target, gunakan daya tembak yang kuat untuk menyerang, gunakan rudal anti pesawat untuk menyerang kultivator tahap intimas, jika satu tidak berhasil maka tambak 5 buah. Selain itu, mohon atasan mengizinkan penggunaan sistem pedang langit. Mendengar itu, sesepuh di samping menasihati ketua Kailang. Bahaya iblis kuno jauh lebih besar daripada kultivator jahat. Bukankah pengaturan seperti ini terlalu berisiko? Namun Nyonya Guru tetap bersikeras. Saya akan bertanggung jawab atas semua risiko. Membiarkan mata-mata musuh menyusup ke tim investigasi adalah tanggung jawab saya. Saya sudah siap untuk bertanggung jawab dan mengundurkan diri, menerima semua pengaturan organisasi. Para kultivator jahat dari Jepang itu harus ditahan seluruhnya di Dewa. Saat itu, ada staf yang melapor kepada ketua tim. Pesawat nirawak mendeteksi sejumlah besar ninja berkumpul di dekat arah Quilzian. Pendeta Taufangu dalam perjalanan menuju Quilzian telah dikepung dan diserang oleh mereka. Mendengar itu, Nyonya Guru merasa sedikit tidak berdaya. Kenapa tidak ada seorang pun di keluarga ini yang bisa membuat orang sedikit tidak khawatir? Sementara itu, Fuong Tang sedang bertarung dengan beberapa ninja dari Jepang. Menghadapi para junior berlevel kultivasi rendah ini, Fuong Tang sendirian dengan sebilah pedang dalam sekejap hampir menghabisi semuanya. Saat itu, Fuong Tang juga menerima kabar dari Mao Ngoyet. Guru sudah dibawa kembali ke markas, kakak seperguruan terus-menerus menyalurkan esensi sejati kepadanya, sekarang lukanya sudah stabil. Mengetahui guru baik-baik saja, Fuong Tang menghela napas lega, memutuskan untuk mencurahkan seluruh perhatiannya pada pertempuran. Pada saat ini, formasi agung cahaya emas dari Quilzian palsu telah diaktifkan. Para kultivator jahat di luar berteriak-teriak, berkata, jalan kebenaran semuanya pengecut. Titian Chuong di sana menghela napas, berkata, pemerintah kali ini benar-benar menampar wajahnya sendiri. Setelah gencar mempromosikan, ternyata Ru Feng adalah mata-mata. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Fuong Tang sekarang. Hoi kini juga menghela napas. Kultivator jahat tidak bodoh, mereka juga tahu cara menyusup ke dalam pemerintahan kita. Memanfaatkan kesempatan Jepang mencari masalah, mungkin saja Jepang diam-diam berbuat jahat. Titian Chuong sangat setuju, memutuskan setelah perang ini selesaikan pergi ke Jepang untuk memberi mereka pelajaran. Saat itu, Lo Fan Kei memberi isyarat agar mereka diam. Suara gemuruh pesawat tempur bergema dari kejauhan. Beberapa pesawat tempur berukuran besar, atas perintah Nyonya Guru, meraung terbang menuju dan menjatuhkan bom ke area kultivator jahat di dekat Quilzian palsu. Namun kabar yang diterima setelah gelombang pengeboman pertama menunjukkan bahwa 70% kultivator jahat masih hidup. Para kultivator jahat ini jelas mengandalkan level kultivasi mereka untuk menahan bom, tetapi esensi sejati mereka sepertinya juga tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, Nyonya Guru memerintahkan untuk melakukan gelombang pengeboman kedua, sama sekali tidak boleh membiarkan mereka kabur. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh 1 bom. Jika 1 tidak cukup, maka 5, 10 bom.
Pemerintah untuk memusnahkan kultivator jahat langsung menggunakan pesawat tempur untuk mengebom. Jika satu gelombang tidak cukup, maka dua gelombang. Di dalam kuil Xian asli, Biksu Pong Hasuong dengan gembira memerintahkan bawahannya. Lemparkan semua mayat yang berserakan di sekitar sini ke dalam sumur Feng Mao. Dia bahkan berpura-pura baik hati sambil mengucapkan Amitabha, Amitabha. Senior saat ini belum keluar dari kultivasi tersembunyinya. Sampai kapan lagi? Mengikuti perkataan Biksu Pong Hasuong, seekor rubah yang terikat oleh rantai tak terhitung jumlahnya membuka matanya. Energi iblis berubah menjadi cahaya ungu dan melesat lurus ke langit. Melihat pemandangan ini, Biksu Pong Hasuong tak bisa menahan tawa. Dia tertawa terbahak-bahak. Bawahannya di samping melaporkan. Ketua sekte, bala bantuan musuh akan segera tiba. Biksu Pong Hasuong berhenti tertawa setelah mendengar itu, menyuruh mereka untuk bersembunyi terlebih dahulu mencari kesempatan untuk pergi. Setelah itu, dia menggores tangannya sendiri, tertawa berkata, "Saya menggunakan mantra darah Fuong Tang, berusaha membantu senior keluar dari kultivasi. Mereka yang mengaku sebagai aliran kebenaran itu pasti akan bersikap tidak hormat kepada senior. Sayangnya junior ini sendirian dan lemah, tidak bisa banyak membantu." Saat itu, di udara tiba-tiba terdengar teriakan keras, "Ru Feng, matilah!" Fuong Tang menggunakan satu pedang ziwei menusuk lurus ke arah Biksu Pong Hasuong. Biksu Pong Hasuong menyatukan kedua telapak tangannya, memanggil siluet Buddha raksasa. Dia menoleh dan mencibir, "Aku juga sangat menyukaimu, tapi jika kamu ingin membunuhku, aku juga tidak bisa membiarkanmu hidup. Pergilah mati." Begitu selesai berbicara, satu telapak tangan menghantam ke bawah, membuat tanah bergetar dan gunung berguncang. Fuong Tang berhasil menghindari serangan ini, segera muncul di depan Biksu Pong Hasuong, mengayunkan pedangnya untuk menebas. Namun dihalangi oleh artefak teratai milik Biksu Pong Hasuong. Sesaat kemudian, siluet dua biksu jahat muncul di belakangnya, menyerang secara diam-diam. Fuong Tang buru-buru mundur, lalu satu pedang menebas pinggang kedua biksu jahat itu. Saat Fuong Tang sedang bergumul dengan dua biksu jahat, Biksu Pong Hasuong telah menginjak teratai, terbang ke langit bersiap mencari kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, iblis kuno juga sudah bangkit, apalagi Fuong Tang. Semua orang yang tetap tinggal pasti akan mati di sini. Karena itu, dia juga tidak perlu terus tinggal lagi. Tidak lama kemudian, sumur iblis kuno sepenuhnya runtuh, mulai menelan energi spiritual di sekitarnya. Biksu Pong Hasuong melihat itu dan tertawa terbahak-bahak gila. Iblis kuno telah memecahkan segelnya. Urusan besar telah selesai. Hari ini adalah hari kiamat bagi kalian para aliran kebenaran. Namun tepat saat dia sedang merasa bangga, satu cahaya pedang tiba-tiba menyala. Meskipun dia berhasil menghindar tepat waktu, wajahnya masih tergores luka. Sesaat kemudian, Fuong Tang segera memancarkan energi pedang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah panggung teratai. Hanya terdengar suara krap, panggung teratai itu hancur. Biksu Pong Hasuong terpaksa jatuh ke tanah, menatap Fuong Tang dengan marah. "Apakah kamu ingin mati bersamaku di sini? Iblis kuno ini kulepaskan, dan juga telah menyerap esensi darahku. Ia tidak bisa membunuhku." Namun Fuong Tang sama sekali tidak memedulikan hal-hal itu. Saat itu, di benaknya hanya ada satu pikiran, membunuh biksu iblis di depannya. Namun Biksu Pong Hasuong selalu meremehkan Fuong Tang. Sambil menghindari energi pedang Fuong Tang, dia mencemooh, "Apakah kamu benar-benar berpikir bisa membunuhku?" Setelah itu, teratai emas di tangannya tiba-tiba berubah menjadi energi primordial, diserap oleh iblis kuno yang tersegal di dalam sumur Feng Mao. Melihat pemandangan ini, Biksu Pong Hasuong berpikir dalam hati, "Sial, iblis kuno sedang menyerap energi primordial langit dan bumi, bahkan kekuatan sihirku juga ikut ditelan olehnya. Tidak bisa terus bergumul dengan bocah ini lagi. Harus cepat membunuhnya, lalu pergi dari sini." Berpikir begitu, Biksu Pong Hasuong segera berteriak marah. "Kamu ingin bertarung mati-matian denganku? Apakah aku akan takut? Saya sudah mulai berkultivasi sejak usia 3 tahun dan kini telah mencapai tahap intimas. Tak terhitung banyaknya sektiin yang segala makhluk berada dalam genggamanku, baru bisa mencapai prestasi hari ini. Kamu hanyalah seorang pendeta Tao yang beruntung,
Atas dasar apa kamu ingin bertarung mati-matian denganku? Namun tepat saat kedua orang itu sedang bertarung, iblis kuno telah memecahkan segelnya muncul dari dalam sumur. Iblis kuno muncul di antara keduanya, lalu membuka mulutnya yang raksasa, menggigit ke arah Biksu Paung Hasuong. Biksu Paung Hasuong buru-buru menahan diri, tapi terpukul terbang oleh satu serangan, memuntahkan seteguk darah segar. Dia berkata dengan tidak rela, "Senior ini dilepaskan oleh junior ini." Setelah itu, dia jatuh ke tanah seperti layangan putus. Melihat Biksu Paung Hasuong mati seperti itu, Fu Hongtang juga merasa sedikit malu dan tertegun. Saat itu, sebuah pilar cahaya tiba-tiba turun dari langit, menyinari lurus iblis kuno. Pilar cahaya ini berasal dari sistem pedang surgawi di alam semesta. Iblis kuno yang terkena pukulan itu segera mengeluarkan raungan kesakitan. Fu Hongtang tahu kekuatan pedang surgawi sangat besar. Begitu meletus, dia pasti tidak akan bisa menahannya, memutuskan untuk menghindari ujung tombak terlebih dahulu lalu memikirkan sisanya nanti. Setelah itu, dia melompat ke dalam reruntuhan. Namun ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat sebuah bola cahaya keemasan seukuran pot tanah liat sedang memanggilnya. Bola cahaya bertanya apakah dia adalah murid Shushan. Fu Hongtang sangat terkejut melihat itu. "Guru, mungkinkah ini adalah relik Buddha yang pernah guru sebutkan?" Maka dia mengeluarkan lencana tetua kehormatan seumur hidup miliknya, berkata, "Junior ini bisa dibilang setengah murid Shushan. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh sekte pedang Shushan kontemporer kepada junior ini." Relik itu sangat terkejut melihat tulisan tetua kehormatan seumur hidup di lencana. Tampaknya Shushan juga sangat mengikuti perkembangan zaman. Tapi ini bukan masalah utamanya. Fu Hongtang segera memberi hormat meminta bantuan. "Yang mulia, mari kita selesaikan iblis ini terlebih dahulu." Tidak disangka, relik itu setelah mendengar itu malah menunjukkan ekspresi sangat marah. "Kamu yang iblis, itu adalah binatang abadi yang hamba pelihara di masa lalu. Iya, karena beberapa hal sehingga keadaannya tidak begitu baik, tapi tenang saja. Hamba meninggalkan relik di sini justru untuk menenangkannya tepat waktu. Kini energi primordial langit dan bumi telah pulih selama bertahun-tahun. Mengapa baru tahap inti hampa? Hanya dengan tahap inti hampa sudah berani datang menghadapi healing kecil milikku yang telah melewati kesengsaraan? Namun, niat pedangmu juga tidak buruk." Mendengar rentetan pertanyaan dari relik, Fu Hongtang tertegun. Biksu agung ini pasti sangat suka berbicara saat hidupnya, namun relik itu tidak peduli, melanjutkan bertanya. "Baru saja kamu bertarung dengan biksu palsu itu untuk membalas dendam bagi pendeta Tao Inti Emas sebelumnya?" Fu Hongtang mengangguk. "Itu adalah guru junior ini." Relik itu setelah mendengar itu sangat puas. Menghormati guru dan dawa adalah kualitas yang patut dipuji. Yang penting sangat rajin. Berusia lebih dari 20 tahun sudah memiliki 6 tahun kultivasi, energi primordialnya telah menjadi inti hampa, dan niat pedang-pedang surgawi secara keseluruhan juga tidak buruk. Mendengar sampai sini, Fu Hongtang terdiam, berpikir, "Senior, apakah ini sedang mencari menantu?" Saat itu, relik itu tiba-tiba berubah menjadi seorang biksu tua, menyatukan kedua telapak tangan berkata, "Anggap saja ini adalah takdir. Kekuatanmu tidak kalah dengan kejujuranmu. Anggap saja tidak mempermalukan Helin. Biarkan seperti itu." Saat itu, di bawah serangan akurat pedang surgawi, sumur Feng Mo telah lenyap, hanya menyisakan lubang besar sedalam belasan meter. Asap hitam terus mengepul dari dalamnya. Iblis kuno seluruh tubuhnya berlumuran darah, terluka parah hampir mati, namun lukanya sembuh dengan kecepatan yang bisa dilihat mata telanjang. Pedang surgawi membutuhkan waktu untuk menembak lagi, jati para kultivator aliran kebenaran perlu menghentikan iblis kuno selama waktu ini. Tidak bisa membiarkannya kabur, jika tidak dunia ini benar-benar akan kacau balau. Saat itu, iblis kuno inti emas mendongak ke langit mengeluarkan jeritan tragis. Instruktur pasukan tampur kecil itu dengan tegas memerintahkan, kecuali mereka yang telah membentuk inti emas, semuanya cepat mundur dari area sekitar. Binatang iblis itu sepertinya sudah menjadi abadi. Dikhawatirkan bahkan bom nuklir pun belum tentu bisa mengatasinya. Namun tepat saat itu, sesosok bayangan emas dari langit turun, muncul di depan semua orang. Semua orang segera menyadari itu adalah Fu Hongtang.
Seseorang berkata, "Bocah, nyawamu benar-benar besar. Jika tidak mati, cepat lari." Kenapa berlari ke depan iblis kuno? Saat itu, dari dalam tubuh Vuong Tang terdengar suara yang bukan miliknya. "Helin, jangan lakukan kesalahan besar. Hamba menunggu 1000 tahun justru untuk memberitahumu kebenaran di masa lalu." Mendengar sampai sini, Vuong Tang tak bisa menahan diri untuk menyela. "Senior, mohon segera menaklukkan binatang abadi ini. Sekarang tidak seperti dulu. Jika negara benar-benar bertindak, gunung ini dalam sekejap akan rata dengan tanah." Biksu tua itu menyuruh Vuong Tang jangan khawatir. Ia telah tidur nyenyak begitu lama, kebencian di hatinya sudah banyak menghilang. Hamba akan menenangkannya sendiri. Sambil berbicara, biksu tua itu mengendalikan tubuh Vuong Tang meletakkan tangan di kepala iblis kuno, dengan lembut menenangkannya, hanya berharap melindungi kedamaian satu wilayah. "Lian kecil, Helin, jangan takut." Setelah menenangkan Helin, biksu tua itu memperkenalkan dirinya kepada para pejabat pemerintah di sekitarnya. "Hamba adalah Tantong, kepala biara pertama Kuil Zian. Helin ini bukan iblis. Ia tidak pernah melukai biksu. Mohon kepada para hadirin sekalian untuk bersikap lunak. Iblis hati Helin disebabkan oleh dendam. Hamba mengejarnya selama 300 tahun pun tidak bisa mengusirnya. Bagi hamba, ia seperti putri kandung. Hamba merusak kultivasi sendiri juga demi melindunginya." Setelah mengatakan ini, Tantong mulai berpesan kepada Vuong Tang. "Relik ini nanti akan masuk ke dalam tubuh Helin agar ia dan kamu membentuk segel hidup dan mati. Jika sifat iblisnya kambuh lagi, kamu bisa mengandalkan segel ini untuk mengendalikan jiwanya, mencegahnya melukai makhluk hidup." Vuong Tang sedikit ragu. "Senior percaya padaku sejauh itu?" Tantong menunjukkan ekspresi sangat puas. "Cukup dengan sifat hatimu yang seperti itu. Bersumpahlah kepadaku. Pertama, tidak boleh memaksa Helin melakukan apapun yang tidak diinginkannya. Kedua, jika suatu hari kamu menjadi abadi, harus dengan sekuat tenaga membantunya menghilangkan iblis hati, mengembalikan kebebasannya. Ketiga, jika Helin kembali menjadi iblis, harus dengan sekuat tenaga membantunya memulihkan kesadarannya dan tidak boleh langsung membunuhnya." Setelah Vuong Tang bersumpah, Tantong menunjukkan senyum puas. "Amitabha, Amitabha, ikuti hamba." Setelah itu, dia mengibaskan lengan bajunya. Kedua orang itu tiba di ruang lain. Ini adalah istana surgawi Helin, juga tempat di mana roh dan jiwanya disimpan. Saat itu, seekor rubah ekor 9 sedang berbaring di pelukan Tantong. Tantong dengan lembut membelai rubah kecil itu berkata, "Helin, Helin, nanti kamu tinggallah bersama pertapa Vuong ini. Tunggu sampai dia menjadi abadi. Dia akan membantumu menghilangkan iblis hati. Setelah itu, kamu bisa mencari Tanglam. Hamba seumur hidup mengenal orang tak terhitung jumlahnya. Pasti tidak akan salah memilih orang. Waktu hamba tidak banyak lagi. Dulu, kami bertiga menjelajahi dunia. Kamu perlahan-lahan menaruh perasaan pada Tanglam. Tapi Tanglam karena memikul tanggung jawab ketua sekte pedang sehingga tidak bisa membalasnya. Ini sungguh sangat disayangkan. Kemudian, seorang abadi ingin memusnahkan hamba, dan Tanglam tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menyegelmu. Sebelum pergi, dia berpesan agar setelah badai berlalu, kamu harus dilepaskan. Sayangnya, pada akhirnya hamba juga tidak bisa membantumu menghilangkan energi iblis, membuatmu membawa dendam sampai sekarang. Karena sudah menyerahkanmu kepada pertapa Vuong, hamba juga sudah harus pergi." Setelah mengatakan itu, siluet Tantong perlahan menghilang. Saat itu, perang antara kebaikan dan kejahatan di Kuil Zian masih belum berakhir, namun para kultivator jahat telah menemukan sesuatu yang aneh. Ketua Sekte Duong bilang ingin melepaskan iblis kuno. Mengapa para kultivator aliran kebenaran ini tidak peduli dengan sisi itu? Tepat saat itu, sebuah segel besar berwarna merah tiba-tiba turun dari langit. Bom, satu suara pecah, segera menekan sebagian besar kultivator jahat. Dua siluet terbang turun dari langit, ternyata yang bertindak adalah Helin. Helin telah menekan sebagian besar kultivator jahat, tetapi karena iblis hati belum dihilangkan, saat bertindak dikhawatirkan tidak bisa mengendalikan energi iblis dan kembali menjadi iblis. Vuong Tang buru-buru berkata,
Terima kasih banyak, senior. Selanjutnya mohon serahkan kepada kami. Helin menoleh menatapnya. Nyawaku ada di tanganmu. Tidak perlu sungkan denganku seperti itu. Wong Tang tersenyum canggung, berpikir dalam hati. Dari luar terlihat suci dan dingin, meskipun berkata begitu tapi suaranya sangat lembut dan halus. Begitupun bisa menahan hati Dao kultivasi pendeta Totang Lam. Sungguh jauh melampaui orang biasa. Dengan bantuan Helin, pertempuran dengan cepat berakhir. Wong Tang juga bersama Helin pergi ke Quilzian. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak menghela napas. Ratusan mil jalan hanya dalam sekejap mata dengan satu kibasan tangan sudah bisa menaklukkan ratusan kultivator. Setengah abadi, setengah iblis, benar-benar seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja, mengancam hidup dan mati orang lain. Namun, hidup dan mati ahli ini berada di tanganku, sungguh tekanan yang luar biasa. Saat ini, kakak seperguruan mengkhawatirkan hidup dan mati, guru pun bergegas datang. Ia menerjang ke pelukan Wong Tang. Air mata tak terbendung menetes. Wong Tang dengan lembut mengelus kepala kakak seperguruannya, menghibur, tidak apa-apa. Kakak, setelah ini tidak akan terjadi hal seperti itu lagi. Pertempuran berakhir. Vihara Tuan Ham palsu, kecuali Master Sektein dan beberapa pemimpin tingkat tinggi. Sebagian besar kultivator jahat berhasil ditangkap. Berkat campur tangan Helin, penangkapan para kultivator jahat juga berjalan sangat lancar. Bagaimana mengatur Helin malah menjadi masalah paling memusingkan bagi tim investigasi. Helin telah mencapai alam setengah abadi. Pemerintah tentu saja tidak akan mengabaikan kekuatan tempur sekuat itu. Oleh karena itu, semua menatap ke arah Wong Tang. Wong Tang dengan tegas melambaikan tangan menolak semua orang. Dia berkata bahwa dia pernah bersumpah dengan Dao Agungnya, tidak akan pernah memaksa senior melakukan hal yang tidak diinginkan. Setelah mengucapkan kalimat ini, Wong Tang pun tertawa dalam hati, jangan lempar tanggung jawab padaku. Namun, begitu berbalik, Wong Tang menemukan Helin telah berubah menjadi gadis kecil yang menyedihkan sekaligus menggemaskan. Dia berkata, sekarang aku hanya bisa bergantung padamu, bahkan kamu pun tidak membutuhkanku. Wong Tang kehabisan kata-kata. Senior, apa kita sudah sedekat itu? Mengucapkan kata-kata ini tidak pantas. Kakak seperguruan entah sejak kapan sudah tersenyum berdiri di belakang Wong Tang. Tetapi senyuman ini terasa dingin hingga menusuk tulang. Huai Jing dan Liu Yunji di samping tertawa di atas penderitaan orang lain, menasihati Wong Tang agar tidak menolak berlebihan. Senior abadi ini sekarang memang membutuhkan seseorang untuk dirawat. Tian Jiang pun bersemangat mengangkat tangan. Aku rasa harusnya biar Kak Tang. Wong Tang melotot padanya, benar-benar ingin membungkamnya. Setelah itu, semua orang memutuskan pengaturan untuk Helin. Helin sementara akan tinggal bersama Wong Tang dan kakak seperguruan setelah semua ini selesai. Rencana memancing kultivator jahat bisa dikatakan mencapai hasil yang relatif sempurna. Tidak hanya berhasil menekan kultivator jahat, mereka juga mengetahui hubungan antara negara Pulau Inggris dan kultivator jahat. Para praktisi keadilan dari berbagai sekte sangat marah, berencana membentuk tim untuk pergi ke negara Pulau Inggris untuk membalas dendam. Tapi sepertinya dihalangi oleh pemerintah negara Daiwa sehingga sementara waktu mereka menunda tindakan. Mengenai Helin, dia juga mulai berkenalan dengan barang-barang modern. Dia sangat penasaran dengan ponsel. Wong Tang merasa benda ini seperti pusaka magis, apalagi setiap orang punya satu, sungguh ajaib. Mungkin naluri wanita, Helin sangat cepat belajar cara bersuah foto, bahkan mengajak kakak seperguruan untuk selfie bersama, membuat Wong Tang yang berdiri di samping sedikit tidak berdaya, bertambah lagi satu orang pecandu ponsel. Setelah itu, Helin bermain ponsel dan mengobrol di balkon, sedangkan Wong Tang pergi mengunjungi guru. Tang Wontu memegang sebuah jeruk keprok, dia berkata pada Wong Tang, istri gurumu mungkin sudah lama ingin mundur, akhirnya aku bisa sedikit bersantai. Tapi Wong Tang menjawab, guru, sepertinya istri guru tidak bisa mundur. Pemerintah telah membentuk departemen baru dan tim investigasi yang saling mengawasi. Pada dasarnya itu adalah upaya terselubung untuk mengambil kembali sebagian kekuasaan istri guru. Tang Wontu menghela napas, hidup bahagia sudah di depan mata, tapi hilang lagi. Wong Tang sedikit tidak berdaya.
Guru, semakin hebat seseorang, semakin sulit hidupnya. Di dunia kultivasi, tidak banyak yang bisa sempurna dalam ketiga aspek. Kultivasi, karier, dan cinta. Mendengar itu, Tang Montu merasa lebih lega. Baiklah, istri guru, kamu juga tidak bisa seumur hidup mengabdi pada negara. Tunggu dia lelah, aku akan mengajaknya hidup menyepi. Dan kamu, bicara soal itu. Tang Montu segera mengirim pesan teks kepada Fuang Tang. Ternyata, dia merasa berbicara dan mentransmisikan suara di depan Helin tidak terlalu aman. Jadi dia bersiap untuk berbicara lewat telepon. Setelah itu, dia bertanya, senior ini lajang atau sudah meninggal? Fuang Tang menjawab, Pendeta Tao Tan Lam hidup dan matinya belum jelas. Hal ini juga tidak bisa dipastikan. Setelah bicara, guru ingat untuk menghapus riwayat obrolan ini. Ya, jadi kapan kamu berencana menceritakan pada senior tentang kejadian tahun itu? Setelah pengadilan surgawi pergi, tunggu sampai lebih akrab baru dibahas. Lagi pula, Pendeta Tao Tan Lam juga hanya hidup dan matinya belum jelas. Jika setengah abadi ini kamu manfaatkan dan hilang juga, bagaimana nanti kalau bertemu Pendeta Tao Tan Lam lagi? Setengah abadi ini sangat bucin, hal ini tidak bisa dibuat main-main. Kalau begitu selingkuh. Dia melihat jawaban spontan Fuang Tang. Tang Montu melotot padanya. Fuang Tang buru-buru menarik kembali pesan itu. Lalu membalas, kakak seperguruan akan selalu bersamaku, guru jangan berpikir yang macam-macam lagi. Niatku tidak akan berubah. Melihat jawaban ini, Tang Montu baru puas mengelus kepala Fuang Tang sambil tertawa. Hahaha, anak ini akhirnya mengerti juga. Fuang Tang akhirnya mengerti maksud guru. Dia berpikir dalam hati, sepertinya dulu guru memang punya niat menjodohkanku dengan kakak seperguruan. Baiklah, sekarang anggap saja seluruh tim mendukung kakak seperguruan. Kita lihat nanti kakak seperguruan mau bagaimana. Saat ini di Vihara Tuanham, berkat campur tangan Helin yang menenangkan medan perang, mengurangi kerugian di pihak mereka, pemerintah telah menghadiahkan sebuah villa di lereng gunung atas nama Fuang Tang. Meskipun berganti ke lingkungan baru, namun Helin tampaknya tidak terlalu peduli, segala sesuatu dilewati begitu saja dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, karena kesalahan ia masuk ke jalur iblis, hingga 1000 tahun ini, sifat iblisnya masih belum sepenuhnya hilang. Kebencian di hatinya sulit dibayangkan. Ditambah lagi masalah perasaan yang belum terselesaikan. Tapi siapa yang mau menasihatinya untuk melepaskan? Seseorang yang hampir mencapai alam abadi. Berpikir bolak-balik, untuk menembus pertahanan di hatinya, sepertinya hanya bisa mengandalkan senjata rahasia yang memiliki hobi yang sama dengan senior. Beberapa hari kemudian, karena Fuang Tang akan pindah, So Yinglong dan para kakak seperguruan mengadakan pesta perpisahan, memutuskan hari ini tidak pulang sebelum mabuk sampai tengah malam. Ketika semua orang sudah pulang, kakak seperguruan merawat Fuang Tang yang mabuk. Di luar hanya Mong Muyet yang masih sadar. Helin meskipun memiliki tingkat kultivasi setengah abadi, tapi karena terlalu banyak minum, dia juga tertidur pulas. Saat ini, Mong Muyet tiba-tiba bergosip, bertanya pada kakak seperguruan kapan akan menjadi pasangan dengan pendeta Tao Feiyu. Tapi kakak seperguruan kebingungan, sama sekali tidak tahu tentang masalah pria dan wanita. Dia kira Mong Muyet sedang bertanya kapan akan menjadi abadi. Topik ini juga membuat Helin di samping tertarik. Dia dengan malas duduk dan bertanya, kalian berdua kekasih masa kecil? Xiao Suang Xuan, apa kamu sudah merasakan cinta duniawi? Tapi kakak seperguruan tetap kebingungan menjawab, hubunganku dengan adik seperguruan sekarang bukankah sudah sangat baik? Mong Muyet di samping menggoda. Tapi masih bisa melangkah lebih jauh, kan? Dalam kultivasi Dao bukankah ada sebutan gadis Dao? Hubungan gadis Dao pasti lebih akrab daripada kakak seperguruan dan adik seperguruan. Tapi jawaban kakak seperguruan tetap polos seperti biasa. Hubunganku dengan adik seperguruan sekarang bukankah sudah paling akrab? Lebih akrab dari adik seperguruan. Jangan-jangan seperti saudara kandung dalam legenda? Saudara kandung saja bertengkar, tapi kami tidak bertengkar. Mong Muyet tersenyum licik. Tentu saja bukan itu. Kalau begitu, kalian berdua pasti belum pernah berciuman, kan? Kalau begitu, masih pantas disebut akrab? Saat ini, Helin juga menyadari Muk Wen Huyan adalah orang yang terlahir untuk berkultivasi Dao.
dia tidak mengerti hal-hal seperti ini. Tapi menurut situasi saat ini, mungkin dia akan segera jatuh cinta. Mok Wan Huyen dengan penasaran bertanya pada Helin, "Bisakah kamu jelaskan lebih lanjut?" Helin mengangkat cangkir anggurnya dan menggoyangkannya. "Hal ini juga sulit aku jelaskan. Bagaimanapun, tahun itu aku juga belum pernah mengalaminya, hanya saja tahun itu aku pernah terguncang, seperti terbakar api. Siang malam memikirkan Tan Lam tanpa henti. Contohnya aku waktu itu, beberapa hari tidak bertemu Tan Lam aku gelisah tidak tenang, setelah itu ingin bertemu dia lagi aku berpikir yang macam-macam. Sayangnya, dia hanya menganggapku sebagai junior. Kalau menurut gaya orang modern, jika bisa mengulang, aku pasti akan tidur dengannya." Mendengar Helin berkata begitu mendominasi, Maung Boyet merasa sangat bersemangat. Tapi kakak seperguruan masih tidak merasakan apa-apa. Bahkan bertanya pada Helin apakah pernah membenci dia. Saat inilah baru diketahui bahwa penyebab Helin masuk ke jalur iblis ternyata karena membenci dirinya sendiri, membenci mengapa dia bukan manusia lagi, akhirnya masuk ke jalur iblis. Oleh karena itu, setelah menyadari perasaannya terhadap Tan Lam, dia ragu-ragu. "Jadi, kalian ingin menggunakan cara ini untuk membantuku menghilangkan kebencian di hati. Itu sama saja bermimpi." Setelah berbicara, Helin menghabiskan minumannya. Melihat niat mereka terbaca, Mok Wan Huyen dan Maung Boyet sedikit malu. Tapi Helin sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia merasa setelah minum anggur dan mengungkapkan semua yang ada di hati, suasana hatinya jauh lebih nyaman. Dia berencana melanjutkan topik tentang masalah perasaan Mok Wan Huyen tadi. Saat ini, Maung Boyet tersenyum licik. "Kalau begitu, mari kita lanjutkan topik ini. Gadis abadi bisu, apa kamu menyukai adik seperguruanmu?" Mok Wan Huyen dengan tegas menjawab, "Suka." Maung Boyet sedikit kesal, "Bukan suka yang seperti itu. Tapi apa kamu pernah berpikir untuk menciumnya?" Mendengar itu, kakak seperguruan langsung tersipu dan menunduk. Orang luar pun akan tahu bahwa dia sudah jatuh cinta, hanya saja sepertinya dia masih belum sepenuhnya mengerti. Tiba-tiba, suara tawa Fuong Tang terdengar dari dalam kamar. Sepertinya dia mabuk dan mengigau. Helin meletakkan tangan di bahu Mok Wan Huyen dan berkata, "Kakak, ini begini, Fuong Tang adalah orang yang berpengalaman. Jika ingin memetik bunga, petilah, jangan menunggu bunga layu baru menyesal. Malam ini dia mabuk adalah kesempatan luar biasa bagi kakak untuk mengajarimu." Saat itu, Fuong Tang masih tidur pulas dalam keadaan linglung. Dia merasa ada seseorang yang mendekatinya tetapi tidak bisa bergerak. Awalnya mengira itu kakak seperguruan, tapi tidak disangka. Setelah itu terdengar suara Maung Boyet. "Lihat, ini adalah ciuman paling dasar. Ini adalah ritual salam di banyak tempat di dunia loh." Kakak seperguruan mengangguk patuh. Ternyata barusan hanya Maung Boyet yang memberi contoh, sekarang giliran kakak seperguruan. Saat ini giliran Fuong Tang yang hancur hati, kenapa malah kamu lagi? Dia segera mengerti. Baiklah kalau begitu, dilecehkan oleh Maung Boyet ya dilecehkan. Lagi pula selanjutnya juga giliran kakak seperguruan. Saat ini, Helin tidak tahan untuk mendesak Suang Xuan. "Shao Suang Xuan, dekati dia, bidik tepat ke mulutnya. Ya, maju saja. Aku sudah menyegel titik akupunkturnya. Dia tidak akan mengganggu kita." Mendengar itu, Fuong Tang hanya merasa ingin menangis tapi tidak bisa. "Kakak senior, kamu mau melakukan apa? Tapi jika terus begini, jangan-jangan malam ini bisa berhubungan intim dengan kakak seperguruan?" Tapi pada saat krusial, Maung Boyet tiba-tiba berteriak memotong. Mok Wan Huyen sudah bersiap untuk mencium. Begitu tidak bagus, ciuman pertama seorang gadis sangat penting. Helin memikirkannya lagi dan merasa itu masuk akal. Dengan satu gerakan, dia menendang properti Fuong Tang menjauh. Hari ini pelajaran untuk Xiao Suang Xuan sampai di sini saja. Ingat baik-baik, Maung Boyet. Kamu lanjutkan menjelaskan hal-hal ini. Aku sungguh tidak sebaik kamu. Maung Boyet menggaruk kepala. Sedikit malu, tapi sudut bibirnya tidak bisa menahan tawa. Dengan serius menjelaskan kepada kakak seperguruan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam urusan pria dan wanita. Begitu terus sampai tengah malam, titik akupunktur di tubuh Fuong Tang akhirnya dilepaskan. Tapi ketika dia menoleh untuk melihat,
Dia menemukan Helin dan Mongwit yang berpengalaman sudah tidur pulas, sedangkan kakak seperguruan berada di sampingnya. Tiga orang ini benar-benar tidak waspada padanya sama sekali. Melihat kakak seperguruan tidur pulas di sampingnya, Fu Hongtang tidak bisa menahan diri untuk mengelus kakak seperguruan. Sepertinya dia juga mabuk, tertidur lupa waktu dan tidak bangun. Setelah itu, dia kembali menatap Mongwit dan Helin yang tidur pulas. Tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dalam hati. Tidak disangka Mongwit adalah musuhku, ahli urusan cinta yang pengalamannya hampir meluap. Dan kakak Helin sepertinya juga mengajari kakak seperguruan tidak sedikit hal. Jika begitu, aku harus berterima kasih pada kalian berdua dengan sangat baik. Lalu Fu Hongtang segera melepas pakaian luarnya, bersiap untuk memberi mereka kejutan besok. Benar saja, pagi-pagi keesokan harinya, sebuah teriakan melengking terdengar dari dalam kamar. Helin memerah tak bisa berkata-kata. Kita sudah merusak kesucian Xiao Fengyu. Mongwit menyesal sambil memukul-mukul kepalanya ke dinding. Kakak seperguruan Mok Wan Huyan yang melihat Fu Hongtang telanjang, sepertinya juga mengerti apa yang terjadi dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat ini, Fu Hongtang yang berada di dalam kamar juga terbangun oleh suara mereka, berniat mendengarkan diam-diam apa yang akan mereka katakan. Helin menaruh kedua tangannya di bahu kakak seperguruan untuk menghibur. Tidak apa-apa, karena sudah menganggapku sebagai kakak, aku akan menanggung bebanmu. Itu hanya sedikit kesucian, aku adalah siluman rubah, apa yang perlu ditakutkan? Kakak seperguruan kembali memerah dan berkata, tidak boleh, biar aku yang bilang ke adik seperguruan bahwa kejadian semalam itu perbuatanku. Saat ini, Fu Hongtang yang berada di dalam kamar juga tak bisa menahan tawa, tertawa sampai terguling-guling di tempat tidur. Ketiga orang itu segera menyadari bahwa mereka telah ditipu, bergegas lari ke samping tempat tidur Fu Hongtang. Momen ini bagi Fu Hongtang tidak berbeda dengan Mars yang menabrak bumi, sangat mengerikan. Bersamaan dengan itu, Lu Fantre dan Hoi Qin juga tiba di Wudang untuk berpamitan dengan Fu Hongtang. Dalam perjalanan, Chuang Long dan para kakak adik seperguruan lainnya masih mengatakan bahwa senior itu sangat mudah didekati, benar-benar seperti anak muda, mereka sama sekali tidak merasa canggung. Namun saat kakak Chu membuka pintu, semua orang melihat pemandangan yang membuat orang iba. Saat ini, Fu Hongtang digantung di pohon. Helin dengan tenang duduk di kursi, satu tangan memegang tali cambuk dan memukulkannya ke tubuhnya, sambil mencambuk sambil berkata, dulu, Guru Santong pernah berkata, semakin tampan seorang pria, semakin genit dan suka bermain hati. Tidak disangka, Fei Yu, kamu terlihat lurus di luar, tapi hatimu sangat licik. Melihat ada orang datang, Mongwit juga menyarankan kakak Helin untuk berhenti. Teman-teman pendeta Tao Fuong semua sedang berdiri di sana dan melihat. Mok Wan Huyan merasa sedih. Helin duduk di bawah, menggunakan esensi sejatinya untuk menyembuhkan Fu Hongtang. Kedua matanya berkaca-kaca seolah ingin berkata, adik seperguruan terluka, bagaimana dengan hati Dao dan alam Dao-nya? Adik seperguruan pasti sangat kesakitan. Orang-orang lain masih berdiri menyaksikan di samping. Helin bangkit dari kursi, dengan wajah serius berkata, ingat tidak, nanti masih berani mengganggu Xiao Shuangshuan lagi tidak? Meskipun berusaha terlihat serius, tapi dalam hatinya ia sangat gembira. Fu Hongtang buru-buru tersenyum menjilat. Senior, saya tentu saja tidak berani mengganggu kakak seperguruan saya. Tadi hanya bercanda, mohon senior ampuni saya. Mendengar itu, Helin dengan lembut menggerakkan jarinya untuk melepaskan ikatan tali Fu Hongtang lalu berkata, kali ini aku maafkan kamu untuk sementara. Fu Hongtang segera jatuh ke tanah lalu menangkupkan tangan dan berkata, terima kasih, senior. Kakak seperguruan juga dengan sangat perhatian memberikan pakaian kepadanya. Namun ketika ia selesai memakai pakaian dan bersiap menyambut teman-temannya, para saudara seperguruan tidak bisa menahan tawa. Titian Trong tertawa sampai meneteskan air mata. Kakak Tang adalah pemimpin peringkat bumi, kultivator terkenal dari Great Wa, tapi malah digantung dan dipukuli oleh senior. Apa yang sebenarnya kakak Tang lakukan? Fu Hongtang dengan malu-malu berdeham 2 kali, hanya sedikit bercanda saja. Kemudian memberikan senyum profesional,
menyuruh semua orang. Wong Tang mengeluarkan ponselnya, bersiap menghapus bukti, tapi sudah terlambat. Hui Qin di sampingnya tersenyum licik berkata, "Dua foto yang mereka ambil beberapa menit lalu sudah tersebar luas di mana-mana." Wong Tang melihat pesan di ponselnya. Benar saja, semua orang tahu tentang kejadian dia digantung dan dipukuli, satu persatu meninggalkan komentar. Demi kedamaian dunia kultivasi, tanpa ragu melindungi moral dan semangat luhur Viyu, saya mengagumi Fu Wong Tang. Melihat komentar-komentar ini, dia hanya ingin menangis tapi tidak bisa menangis, reputasiku seumur hidup. Setelah itu, beberapa orang mulai membahas urusan penting. Kali ini, Hui Qin bermaksud pamit kepada Fu Wong Tang, masing-masing akan pulang untuk berkultivasi setelah pertempuran ini. Dalam waktu singkat, Sekte Yin yang mungkin tidak bisa bangkit untuk sementara waktu. Namun fondasi mereka di negara pulau sepertinya hanya bersembunyi, bersiap untuk serangan balik besar saja. Oleh karena itu, setelah berunding, semua orang memutuskan beberapa bulan lagi, asalkan tidak dalam meditasi tertutup, akan pergi bersama ke negara pulau untuk menemui para kultivator sesat itu. Dengan demikian, beberapa orang bersulang dengan teh sebagai pengganti arak, hanya menunggu beberapa bulan lagi untuk bertemu kembali. Beberapa hari kemudian, Fu Wong Tang dan kakak seperguruan pindah ke villa yang diatur oleh pemerintah. Fu Wong Tang pergi ke balkon dan terus-menerus meregangkan badan sambil menghela napas. Tinggal bersama senior Helin, fasilitas tidak hanya meningkat satu tingkat. Di dalamnya ada sistem pendingin ruangan, di luar ada sistem pertahanan, semuanya ada. Yang terpenting adalah ada internet, dan kecepatan internetnya juga sangat cepat. Selain itu, Mang Nguyet, karena ingin mengontrol dua pecandu internet lainnya, secara khusus merancang hak kontrol orang tua, agar Fu Wong Tang bisa memutus internet kapan saja. Namun Fu Wong Tang merasa fungsi ini sama sekali tidak boleh disentuh. Dia, Mang Nguyet berpikir, "Aku berani, kamu tidak berani memutus internet mereka." Saat ini, di pemandian air panas villa, Mo Quan Huyan dan Helin sedang berendam. Mang Nguyet memegang teropong mengamati gerak-gerik Fu Wong Tang. Melihat Fu Wong Tang menoleh, dia berteriak, "Jangan mengintip." Mang Nguyet menurunkan teropongnya dan berkata, "Sudah ku bilang, dengan pengetahuanku tentang pendeta Tao Fu Wong, dia pasti tidak akan mengintip kita." Setelah Mang Nguyet selesai bicara, Helin menoleh ke Mo Quan Huyan dan berkata, "Baiklah, benar saja, sifatnya persis sama dengan Tan Lam, Xiao Suang Xuan. Kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan itu ya." Mo Quan Huyan secara naluriah bergumam emem. Melihat bentuk tubuh sempurna kedua orang itu, Mang Nguyet tak bisa menahan rasa minder. Sama-sama wanita, kenapa perbedaannya bisa sebesar ini? Helin tertawa licik menggoda. Tidak disangka Xiao Xuan juga cukup berisi ya, dibandingkan dengan si Xiao Yuyu. Mang Nguyet yang terkena di titik lemahnya langsung meradang. "Kalau kakak masih bicara begitu, kita putus hubungan." Karena sebelumnya, Helin telah memasang formasi anti-intip. Jadi ketiga gadis itu tidak ragu berbagi rahasia. Tapi sepertinya mereka lupa bahwa formasi ini hanya anti-intip, tidak kedap suara. Kata-kata ini masuk ke telinga Fu Wong Tang. Namun dari awal sampai akhir ia tidak menoleh. Tapi ngomong-ngomong, kakak seperguruan sepertinya masih terjebak di puncak lampil kosong. Tidak tahu kapan bisa menembus. Begitu memikirkan ini, suara panggilan Helin terdengar dari luar. "Xiao Feiyu, Xie Xuan sebentar lagi akan menembus, cepat siapkan tugas menjaga Dharma." Mendengar itu, Fu Wong Tang terkejut, hampir saja terjatuh ke tanah. Dia curiga apakah perkataannya ini mujarab, begitu diucapkan langsung terjadi. Mengetahui kakak seperguruan akan menembus pil emas, Fu Wong Tang segera terbang dengan pedangnya. Karena saat membentuk pil emas, siapapun tidak bisa menghindari situasi berbahaya. Jadi bagaimanapun juga, dia harus berada di sana menjaga Dharma, membantu kakak seperguruan berhasil menembus dengan lancar. Namun Fu Wong Tang merasa aneh. Dulu guru harus menyerap sejumlah besar energi asal langit dan bumi baru bisa membentuk pil emas. Kenapa kakak seperguruan akan naik tingkat ke pil emas tapi energi asal langit dan bumi di sekitarnya sama sekali tidak ada perubahan? Mungkinkah kakak seperguruan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah sepenuhnya jalan Agung Yin yang Taiji?
Lalu, berdasarkan jurus keabadian yang murni, menggunakan energi yen yang untuk membentuk pil emas. Namun melakukan hal itu sedikit berbahaya. Oleh karena itu, Fu Hongtang segera menelepon guru, memberitahukan situasi kakak seperguruannya. Kang Wontu yang mendengarnya juga sedikit pasrah. Kenapa anak ini tidak berunding dengan guru? Baiklah kalau begitu, biarkan dia mencoba. Dasar kalian semua adalah jurus keabadian yang murni. Jika Xiao Xuan gagal, kamu segera transfer esensi sejatimu kepadanya. Bantu dia agar memiliki kesempatan untuk kembali ke jurus keabadian yang murni. Ruong Tang mengangguk. Saya mengerti. Setelah itu menutup telepon. Saat ini, Helin dan Mok Wan Huyen juga terbang mendekat. Helin menoleh dan berpesan kepada Fu Hongtang. Xuan ingin menempuh jalan agung dua kutub, aku tidak bisa membantu apa-apa. Kamu turun ke sana untuk menjaga Dharma dia. Mang Nguyet sudah kembali ke villa. Aku akan menjaga pintu, tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Ruong Tang menangkupkan tangan sebagai ucapan terima kasih. Banyak terima kasih, senior. Setelah itu, Fu Hongtang terbang dengan pedang menuju sisi Mok Wan Huyen. Energi yin yang terlahir secara alami. Fu Hongtang duduk bersila di depan kakak seperguruan, dengan tenang menjaga Dharma. Malam pun dengan cepat tiba. Kakak seperguruan menarik napas dalam-dalam. Bagi seorang kultivator, jika gagal membentuk pil untuk pertama kalinya, kemungkinan berhasil di kemudian hari akan semakin rendah. Pertama, karena akan meninggalkan iblis batin. Kedua, akan kehilangan kontrol atas kekuatan, merusak fondasi kultivasi. Oleh karena itu, guru berpesan kepada Fu Hongtang, jika kakak seperguruan gagal membentuk pil, segera transfer esensi sejatimu kepadanya, agar kakak seperguruan cepat membentuk pil emas yang murni, lalu setelah itu baru kembali menyelesaikan energi yin yang di dalam tubuhnya. Namun Fu Hongtang tidak menyangka bahwa energi yin yang ini memiliki daya tarik yang begitu kuat, bahkan dia sendiri hampir tidak bisa duduk tegak. Namun, jika energi yin yang sudah menyatu, berarti kakak seperguruan sudah berada di jalur yang benar. Tinggal menunggu berhasil terbentuk, melewati kesengsaraan dan bisa berubah menjadi pil emas. Namun, ketika semuanya berlangsung dengan lancar, kakak seperguruan tiba-tiba menemui kesulitan. Ruong Tang yang melihatnya sangat terkejut. Kenapa? Pil kosong kakak seperguruan akan segera mengkristal menjadi pil emas. Gawat, bukankah pil emas harus stabil dulu baru mengkristal? Saat ini, roh yang kakak seperguruan mulai menunjukkan ketidakstabilan, melaju lurus ke langit yang dipenuhi awan hitam. Melihat pemandangan ini, Fu Hongtang berpikir dalam hati, gawat, pil kosong kakak seperguruan saat ini baru bisa menyeimbangkan kekuatan yin yang. Jika guntur dan kilat merusak keseimbangan ini, pil kosong bisa hancur kapan saja. Melihat kakak seperguruan sendirian menghadapi petir surgawi, Fu Hongtang mengertakkan gigi sambil mencengkeram erat pedangnya, hanya membenci dirinya tidak bisa maju menggantikan kakak seperguruan melewati kesengsaraan. Untungnya, tak lama kemudian, kesengsaraan petir perlahan menghilang. Roh primordial kakak seperguruan juga kembali ke tubuhnya. Akhirnya, dia telah dengan aman melewati bencana ini. Saat ini, Fu Hongtang menggunakan teknik penglihatan internal untuk mengamati kakak seperguruan. Ia menemukan ada lingkaran Tai Ji Yin yang di perutnya. Tampaknya, inilah pil emas. Kakak seperguruan memang berhasil membentuk pil. Setelah itu, Fu Hongtang segera memberitahukan kabar baik ini kepada Helin. Dia bertanya dengan penasaran. Apakah pil emas harus berbentuk bola? Helin berkata, pil emas Taoisme hanya menyiratkan kesatuan sempurna dan kematangan, tidak memiliki bentuk tetap. Praktisi Buddhisme bahkan tidak memerlukan struktur pil emas. Ruong Tang menghela napas lega. Baguslah kalau begitu. Aku akan pergi memberitahukan kabar baik ini kepada guru lalu melanjutkan menjaga dharma kakak seperguruan yang sedang meditasi tertutup. Dia segera pergi melaporkan kabar keberhasilan kakak seperguruan menembus kepada guru. Namun pil emas itu memang berbentuk lingkaran Tai Ji Yin yang raksasa. Kang Wontu begitu melihatnya sudah tahu apa yang dikhawatirkan Fu Hongtang, lalu berkata, selama bukan berbentuk tongkat, tidak perlu khawatir. Apakah kamu takut saat membentuk pil akan menciptakan pil emas berbentuk pedang? Fu Hongtang agak ragu. Guru bilang tidak perlu khawatir, tapi bagaimana mungkin aku tidak khawatir?
Inti emas kakak seperguruan, jika ada masalah, sangat mungkin akan memengaruhi jalan kultivasi masa depannya, memengaruhi latihannya. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, jika ini adalah jalan yang kakak seperguruan pilih sendiri, dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Jika benar-benar menemui kesulitan, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membantu kakak seperguruan menembus alam dan bersama kakak seperguruan mencari keabadian. Setelah itu, Fu Hongtang terus duduk di sana menjaga kakak seperguruan. Saat ini, kakak seperguruan telah berhasil melewati cobaan surgawi. Yang tersisa hanyalah pemahaman. Dia juga tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Selanjutnya, cukup berkultivasi dalam pengasingan dengan tenang, merasakan asensi Douyin dan yang seimbang dari kakak seperguruan, meningkatkan pemahaman tentang niat pedang Li Yingyi. Begitulah, mereka duduk selama 20 hari. Ketika kakak seperguruan keluar dari pengasingan, alam inti emasnya telah sepenuhnya stabil dan dia sudah bisa terbang dengan benda. Helin bahkan secara khusus memberi kakak seperguruan sebuah artefak spiritual selendang putih sebagai hadiah ucapan selamat. Dengan begitu terlihat lebih indah daripada menaiki pedang atau golok. Fu Hongtang adalah orang pertama yang mengucapkan selamat kepada kakak seperguruan karena telah memasuki alam inti emas. Mulai sekarang, kakak seperguruan adalah seorang kultivator inti emas. Kakak seperguruan membusungkan dada seolah dia adalah ahli. Nanti ikuti aku mengembara, aku akan melindungimu. Saat itu, Fu Hongtang tersenyum. Fu Hongtang tersenyum dan menyarankan, hari ini kakak seperguruan ingin makan apa? Kita juga harus berterima kasih kepada senior Helin yang telah menjaga kita. Hari ini aku yang masak. Wajah Helin langsung cemberut. Kamu memanggilku senior lagi? Mau ku beritahu? Melihat situasi ini, Fu Hongtang buru-buru tersenyum dan berkata, Kak Helin mau makan apa? Setelah mendengar itu, wajah Helin sedikit melunak. Katanya, sudah lama aku tidak makan rebung, buatkan sedikit rebung. Kakak seperguruan juga mulai menulis daftar makanan yang ingin dia makan dan memberikannya kepada Fu Hongtang. Menjelang malam, Fu Hongtang menyiapkan hidangan mewah di meja. Pemandangan ini membuatnya merasa seperti sudah menjadi bagian dari keluarga bersama kakak seperguruan. Helin melihat hidangan lezat itu dan langsung berubah menjadi rubah kecil yang menggemaskan, membuat Fu Hongtang merasa seperti sedang membesarkan anak perempuan. Sepertinya Kak Helin pasti sudah menonton kartun rubah atau semacamnya sehingga begitu menghayati perannya. Saat makan, Fu Hongtang bertanya kepada Kak Helin, Helin sudah terbiasa di sini? Helin sambil minum arak Mautai menjawab, jauh lebih nyaman daripada rumah halaman tua milikmu itu. Manusia fana zaman sekarang benar-benar tahu cara menikmati hidup, banyak sekali kartun, drama TV seperti ini. Xiao Huyan, ingat nanti bagikan lagi beberapa bahan tontonan untuk kakak. Kakak hampir selesai menonton semuanya. Fu Hongtang terkekeh 2 kali lalu kembali ke topik utama, bertanya, Kak Helin, apakah sekarang kamu punya cara untuk menghilangkan energi iblis? Helin menuangkan secangkir arak, dengan tenang berkata, pada tahap awal, selama tidak menggunakan kekuatan spiritual, itu tidak akan meledak, tidak akan jatuh ke jalan iblis. Mungkin jika bertemu Dive Master Tan Lam, berbicara dengannya beberapa patah kata, sifat iblisku akan hilang. Setelah memastikan Kak Helin tidak akan mudah jatuh ke jalan iblis, Fu Hongtang kemudian menceritakan kepadanya tentang surat wasiat leluhur Lu, termasuk perbedaan waktu antara bumi dan dunia luar, serta bahaya yang dihadapi para abadi dalam ekspedisi mereka. Untungnya, selain terkejut, Helin dengan cepat menjadi tenang kembali, seolah merasa tidak ada yang aneh. Hal ini membuat Fu Hongtang sangat terkejut. Kakak, apakah kamu sudah tahu tentang ini sebelumnya? Helin dengan gembira bersulang dengan kakak seperguruan lalu menjawab, tentu saja tahu. Itu sebabnya, aku tidak yakin bisa menemukan Daoist Master Tan Lam untuk membantu menghilangkan sifat iblis. Tetapi ketika kultivasimu bisa sepenuhnya menekanku, aku juga tidak perlu takut lagi. Melihat tingkah Helin, Fu Hongtang juga tidak tahu harus berkata apa. Apa dia harus bilang bahwa selama ini dia khawatir sia-sia? Tapi kakak benar-benar baik-baik saja, kan? 1 hari biasa berlalu dengan cepat. Saat ini, Fu Hongtang tiba-tiba bergegas masuk
dengan gembira memberitahukan kepada kakak seperguruan dan Helin tentang adik perempuannya yang baru lahir bernama Fuong Xiao Miao. Melihat bayi yang menggemaskan itu, hati kedua gadis itu langsung luluh. Justru karena itulah, Fuong Tang memutuskan untuk berlatih lebih keras lagi mulai hari ini. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Bagaimanapun juga, dia harus menjadi kakak laki-laki yang bisa diandalkan oleh adik perempuannya. Ini adalah tuntutan minimal yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Anehnya, mereka sudah pindah ke villa lebih dari setahun. Kakak seperguruan juga sudah mencapai tahap inti mas menengah, sedangkan kultivasi Fuong Tang meskipun belum bisa dibandingkan, tetapi alamnya sudah mencapai puncak tahap inti void. Menurut guru, ini karena Dao Ogung Yen dan yang kakak seperguruan yang membuat kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Untuk memverifikasi dugaan ini, guru bahkan menyarankan mereka untuk berkultivasi bersama dalam satu ruangan. Namun saat sedang berkultivasi, kakak seperguruan tiba-tiba mencium Fuong Tang. Lalu seperti capung menyentuh air, dia langsung kembali ke posisinya. Fuong Tang membuka mata dengan wajah memerah. Saat dia hendak mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan kakak seperguruan, terdengar suara ledakan besar dari luar. Setelah itu, seberkas cahaya keemasan menerangi seluruh langit malam, mengarah ke Gunung Pingdu. Setelah Muk Wan Huyan dan Fuong Tang mengetahui fenomena aneh di Gunung Pingdu, mereka segera menghubungi Meng Muit untuk menanyakan situasinya. Meng Muit mengatakan bahwa di Gunung Pingdu muncul fluktuasi energi, dan di area sekitarnya juga terdeteksi gempa bumi besar. Mereka sedang melakukan operasi penyelamatan. Saat ini sudah dipastikan bahwa ini adalah energi yang dipancarkan oleh tubuh perempuan. Dia bilang nanti akan menambahkan kamu ke dalam grup, di mana berita akan diperbarui secara real time. Selesai berbicara, Meng Muit langsung menutup telepon. Fuong Tang dan Muk Wan Huyan serentak melihat ke arah Helin. Tiba-tiba ditatap oleh keduanya seperti itu, Helin juga tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Kalian berdua mau apa? Xiao Feiyu, apa jangan-jangan kamu ingin berevolusi menjadi binatang buas? Fuong Tang langsung terdiam. Kakak, ini lagi bicara masalah penting. Masalah ini terkait dengan banyak hal di dunia bawah, informasi ini sangat penting. Jika memungkinkan, aku ingin merekam video dia untuk ditunjukkan kepada pemerintah. Namun Fuong Tang belum selesai berbicara, Helin sudah berlari ke lantai atas. Beberapa saat kemudian, dia keluar mengenakan hanfu kuno dan berkata kepada Fuong Tang bahwa dia tidak fotogenik. Fuong Tang merasa sedikit tidak berdaya, sedangkan Muk Wan Huyan mengacungkan jempolnya. Melalui penjelasan Helin, Fuong Tang juga mengetahui bahwa dunia bawah yang mereka bicarakan didirikan oleh Istana Langit di masa lalu, sebagai tempat reinkarnasi bagi manusia fana. Itu disebut dunia bawah kecil yang ada di dimensi lain. Satu-satunya pintu masuk adalah gerbang hantu yang terletak 300 mil di bawah tanah. Gerbang hantu biasanya dijaga oleh puluhan ribu prajurit hantu. Para kultivator pada dasarnya tidak bisa mendekati area sekitarnya. Namun, saat ini prajurit hantu telah mengikuti Istana Langit berperang dan tidak ada hantu lagi. Adapun kejadian tadi malam, jika itu adalah reinkarnasi putri ke-13, pasti akan muncul pertanda baik dan fenomena aneh, bukan ledakan cahaya prajurit hantu. Saat itu, Fuong Tang tiba-tiba menerima sebuah foto yang dikirim oleh Mang Nuyat, yang ternyata adalah pelang gerbang hantu. Mok Wan Huyan melihatnya dan langsung merinding. Setelah itu, menurut Meng Nuyat, Huil ini tiba-tiba muncul entah dari mana di belakang Gunung Pingdu. Meskipun terlihat normal, semua makhluk hidup dan benda mati yang masuk ke pintu itu menghilang tanpa jejak, seperti pintu teleportasi. Dengan situasi saat ini, mengirim orang ke dalam sama saja dengan mengirim mereka untuk mati. Tetapi sekarang mereka harus memastikan situasi di dalamnya. Oleh karena itu, setelah tim investigasi berunding, akhirnya memutuskan untuk mengirim beberapa kultivator tahap inti emas ke dalam untuk menyelidiki situasi. Namun Fuong Tang merasa bahwa masalah gerbang hantu ini pasti tidak sesederhana itu. Setelah itu, 4 senior kultivator tahap inti emas perlahan memasuki gerbang hantu. Baru saja ia menyentuh keempat orang itu, Fuong Tang langsung terseret masuk. Melihat situasi ini, Fuong Tang bertanya dengan sedikit cemas. Helin, Kak Helin,
Apakah kultivator tahap inti emas bisa masuk ke dunia bawah kecil? Helin sambil makan keripik kentang menjawab. 1000 tahun yang lalu, ketika masih ada prajurit hantu yang berjaga, kultivator tahap inti emas pada dasarnya tidak bisa masuk ke gerbang hantu. Namun sekarang, selama bukan inti emas palsu, semuanya bisa menahan serangan energi yin dan hantu. Energi. Mendengar itu, Fu Hongtang tidak bisa tidak berpikir. Dulu ketika wabah penyakit merajalela, sekte yin yang itu baru saja bertingkah 2-3 tahun sudah tidak bisa bertahan. Sekarang gerbang hantu muncul lagi, mungkin nanti akan terjadi hal yang lebih besar lagi. Sepertinya ingatan kehidupan masa laluku sudah tidak berguna lagi. Tepat saat itu, 4 senior kultivator tahap inti emas keluar dari gerbang hantu dengan gembira melaporkan. Di dalamnya benar-benar dunia bawah yin. Namun setelah itu, di belakang keempat orang itu tiba-tiba muncul gelombang hantu yang gelap. Keempat senior itu, kakak seperguruan bersembunyi di belakang karena ketakutan. Ruong Tang kembali bertanya kepada Helin. Apa itu? Helin tertawa menjelaskan. Itu mungkin sisa pikiran atau tubuh spiritual yang ditinggalkan oleh penjaga gerbang hantu. Telepon dan tanyakan pihak sana bagaimana. Sekarang dunia kultivasi masih terlalu lemah. Hei, adik. Kamu takut hantu lagi? Ya, apa yang menakutkan? Kekuatan kultivator hantu lebih lemah 70 hingga 80% dibandingkan kultivator di alam yang sama. Sambil berbicara, Helin juga dengan santai mencubit pipi kakak seperguruan. Beberapa jam berlalu dengan sangat cepat. Melihat bahwa di dalam gerbang hantu masih belum ada kemajuan, Helin menasihati semua orang di tim investigasi agar tidak mengambil risiko masuk. Meskipun saat pergi, para abadi Istana Langit telah menyegel tempat itu, tetapi energi yin di dalamnya terlalu kuat, mungkin saja sudah terbentuk semacam monster hantu yang sangat kuat. Saat itu, Fu Hongtang tiba-tiba menerima telepon dari nomor tak dikenal. Tak disangka, setelah mengangkat telepon, ternyata itu suara Tem Tien Lam. Keduanya saling menyapa. Setelah beberapa patah kata, Tem Tien Lam langsung ke intinya, membicarakan situasi gerbang hantu. Tem Tien Lam mengatakan gerbang hantu muncul di Gunung Pingdu dan pemerintah sudah mulai mengirim orang ke dunia bawah kecil. Saat ini ada 27 orang yang telah memasuki gerbang hantu dan akan segera mencapai pintu masuk jalan musim semi kuning menuju Istana Raja. Setelah mendengar itu, Fu Hongtang tidak percaya pada telinganya, dia terdiam sejenak sebelum berbicara. Kak Tem, jangan-jangan kamu juga orang yang kembali dari masa depan? Tem Tien Lam tertegun lalu tertawa dan berkata, aku bahkan alien lagi. Bukankah kamu sekarang sedang berada di Gunung Pingdu? Ruong Tang dengan jujur menjawab bahwa dia belum sampai di sana. Lalu dia bertanya pada Shen Qianlin, apakah semua hal ini rahasia? Kenapa dia bisa tahu? Tak disangka Shen Qianlin malah balik bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang sekte tersembunyi bumi? Ruong Tang secara naluriah mengira ini adalah nama dari sebuah sekte pertapa. Meskipun bisa dipahami seperti itu, sekte tersembunyi bumi bukanlah sekte apapun, melainkan keturunan dari dewa abadi. Menurut Shen Qianlin, sekte tersembunyi bumi didirikan oleh keturunan dewa abadi alam bawah. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka selalu bertanggung jawab untuk menjaga alam bawah kecil. Mereka memiliki harta karun yang dapat memantau situasi di dalam alam bawah. Mereka juga menguasai segel jalan Huangquan, hanya perlu membuka segelnya dari jarak jauh. Jutaan pasukan hantu akan muncul di jalan Huangquan, mengepung dan membunuh para pendeta Tao yang memasuki alam bawah. Mengetahui berita ini, Fu Hongtang segera menyampaikan situasinya kepada Nyonya Guru. Nyonya Guru mengangguk dan berkata akan memberitahu tim ekspedisi agar berhati-hati jangan sampai memasuki jalan Huangquan, sekaligus mengirim orang untuk menghubungi Shen Qianlin. Untuk hal-hal lainnya, mereka akan memutuskan setelah berhubungan dengan sekte tersembunyi bumi. Telepon pun ditutup. Ruong Tang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas, berpikir dalam hati bahwa selama sekte tersembunyi bumi berada di dalam negeri, menemukan mereka seharusnya tidak terlalu sulit. Masalahnya adalah bagaimana menghadapi dewa abadi yang gagal berinkarnasi dan yang sedang gila-gilaan mencari metode lain di alam bawah itu. Saat Heli kakak senior memiliki kekuatan setengah dewa, dia masih bisa melawan senjata laser itu.
Seorang dewa langit yang lepas kendali mungkin akan menyebabkan kekacauan besar. Saat itu, kakak seperguruan di samping mengirim pesan kepada Fuong Tang. Dewi abadi senior itu meninggalkan seberkas jiwa sisa. Jika dia tidak berinkarnasi, apakah dia akan menghilang? Tidak. Adakah cara kita bisa membantunya? Wong Tang tidak menyangka dia dan kakak seperguruan memikirkan hal yang sama, tetapi mereka hanya kultivator tahap inti Void. Untuk membantu seorang dewa langit berinkarnasi, mereka mungkin tidak berdaya. Oleh karena itu, dia menjawab kakak seperguruan. Semua makhluk hidup pasti akan mati. Dewi abadi ini telah meninggal karena luka parah. Dia juga tahu bahwa dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Dengan kemampuan kita saat ini, kita hanya bisa membakar sebatang dupa untuknya. Melihat Fuong Tang mengirim 2 kata membakar dupa, mata kakak seperguruan langsung berbinar. Setelah itu, kedua orang ini benar-benar pergi ke depan altar untuk membakar dupa dan berdoa dengan tulus, memohon agar Dewi Abadi dapat berinkarnasi dengan damai. Hali melihat pemandangan ini hanya bisa menggelengkan kepala karena tak habis pikir, berpikir dalam hati bahwa kedua orang ini sungguh terlalu serius. Tidak lama kemudian, tim investigasi tiba untuk melindungi Shen Qianlin. Namun karena Shen Qianlin tidak terlibat dalam kultivasi klan, meskipun anggota klan tidak terlalu melarangnya, mereka juga tidak memberinya banyak hak untuk berbicara. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah memberikan beberapa informasi tentang sekte tersembunyi bumi kepada pemerintah. Nyonya Guru juga memberitahu Fuong Tang bahwa dia Shen Qianlin adalah orang yang cerdas. Dia sengaja meminjam tangan mereka untuk merapikan internal sekte tersembunyi bumi. Di dalam sekte tersembunyi bumi saat ini, ada sebagian yang mengaku sebagai jalur abadi ortodoks yang memang sangat berbahaya. Dalam percakapan tadi, Nyonya Guru bahkan menemukan Shen Qianlin menyebut Fuong Tang sebanyak 21 kali, lebih banyak daripada total penyebutan sekte tersembunyi bumi dan ayahnya. Menyadari hal ini, Nyonya Guru tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Anak ini biasanya lengket dengan Xiaoshuan seperti lintah. Setangkai bunga aprikot merah pun bisa melewati tembok. Fuong Tang buru-buru menjelaskan. Nyonya Guru, di hati saya hanya ada Xiaoshuan. Tapi Nyonya Guru menambahkan. Jadi kenapa harus peduli dengan seluruh langit? Fuong Tang seketika bingung. Nyonya Guru, kalau sudah bercanda, tidak kalah dengan guru. Setelah Nyonya Guru memahami situasinya, Fuong Tang menelepon Shen Qianlin lagi, menanyakan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Shen Qianlin merona dan berkata, "Sebenarnya aku masih ingin meminta bantuanmu. Kamu tidak akan marah, kan?" Fuong Tang tidak keberatan, dengan senang hati setuju agar Shen Qianlin menyampaikan pikirannya. Namun tak disangka, Shen Qianlin justru mengucapkan kalimat yang mengejutkan orang. Dia ingin Fuong Tang berpura-pura menjadi pacarnya untuk bertemu ayahnya. Dengan begitu, mereka bisa dengan alasan bertemu orang tua untuk meyakinkan ayahnya. Mendengar itu, Fuong Tang yang sedang minum kok langsung menyemburkannya, buru-buru mengusap mulutnya dan berkata, "Kakak lihat aku tidak terlalu mirip? Keluargamu mungkin tidak akan percaya. Atau bagaimana kalau aku memperkenalkan seorang pria tampan seperti itu kepadamu? Bilang saja cinta pandangan pertama, tidak akan ada yang curiga." Setelah selesai berbicara, Fuong Tang buru-buru meminta bantuan di grup tim kultivasi abadi, meminta Bao Liu dan Liu Yunzi untuk mengirim foto selfie, harus yang tampan sedikit. Melihat permintaan ini, Huai Jing dan Shi Tianjiang langsung curiga apakah Fuong Tang telah mengubah orientasi seksualnya, tiba-tiba menjadi homoseksual. Tetapi hal ini juga tidak bisa dipaksakan. Fuong Tang melihat pesan yang mereka kirim, uratnya menonjol. Dua orang ini mengetik secepat kilat, namun untungnya Fuong Tang juga tidak bergantung pada kedua orang ini, dia langsung mengirim pesan pribadi kepada Liu Yunzi. Liu Yunzi memang tidak mengecewakannya, dia mengirimkan sebuah foto yang tampan seperti model. Masalah pacar palsu dianggap sudah beres, sekarang tinggal melihat apakah mereka bisa mengatur pertemuan dengan ayah dari seniornya. Saat ini, beberapa orang sedang berada di sebuah kedai teh, sambil menikmati teh pagi dan mencari tahu tentang sekte tersembunyi bumi. Heli berkata dia juga belum pernah mendengar nama ini. Meskipun dia tahu ada beberapa kultivator berdarah dewa abadi di dunia manusia,
Dia tidak menyangka mereka selalu tinggal di tempat ini. Luong Tang yang mendengarnya tidak bisa tidak menghela napas. Tidak disangka sekte tersembunyi bumi bersembunyi di kota metropolitan yang ramai dan damai. Kalimat bersembunyi di kota. Kota memang sangat masuk akal. Tidak lama kemudian, Liu Yunze dan Shen Qianlin tiba tepat waktu, berdiri berdampingan. Mereka terlihat seperti pasangan yang serasi. Berdiri di samping Shen Qianlin, Liu Yunze memang sedikit malu-malu, wajahnya memerah dan bicaranya sedikit terbata-bata. Namun penampilan seperti ini memang tidak bisa dicela, cukup untuk menemui orang tua. Setelah itu, Fu Hongtang dan semua orang terus duduk minum teh, berpura-pura menjadi tamu biasa sambil menunggu ayah Shen Qianlin. Saat itu, kakak seperguruan bertanya kepada Fu Hongtang, "Nanti jika terjadi konflik, apakah kita harus bertindak melawan kepala keluarga Shen?" Fu Hongtang berkata, "Jika perlu, kita tetap harus bertindak. Tetapi jangan sampai ada yang terluka. Sekte tersembunyi bumi bukan kultivator jahat. Mereka hanya bertanggung jawab menjaga alam bawah, mereka juga tidak bisa bertindak berlebihan." Tidak lama kemudian, seorang pria paruh-baya tertawa terbahak-bahak masuk ke restoran. Shen Qianlin berdiri dan memanggil, "Ayah." Rupanya dia adalah ayah Shen Qianlin, pemimpin sekte tersembunyi bumi, pemimpin sekte Shen. Heli hanya dengan sekilas pandang sudah tahu dia adalah kultivator tahap inti emas tingkat menengah. Luong Tang terus makan, tidak terlalu peduli. Nyonya guru yang berpura-pura memperhatikan, menyuruh mereka untuk berbicara terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Nyonya guru yang berpura-pura menjadi tetua keluarga Liu datang menemui mereka. Pertama kali bertemu tetua, Liu Yunzi tampak cukup gugup. Baru 2 kalimat berbicara sudah tidak sengaja menumpahkan kopi ke celananya. Saat itu, pemimpin sekte Shen menghampiri dan menepuk bahu Liu Yunzi, mengatakan ada pengering di toilet, ingin mengajak Liu Yunzi pergi mengurusnya. Namun hanya dengan satu tepukan bahu itu, dia telah menyegel seluruh esensi sejati dalam tubuh Liu Yunzi. Setelah itu dia tertawa terbahak-bahak dan pergi. Luong Tang membopong Liu Yunzi ke toilet. Luong Tang menyadari keanehan Liu Yunzi, menghunus pedangnya dan berniat membantu, namun Heli memberi isyarat tidak apa-apa, melambaikan tangan dan berkata, "Luong Tang, jika kamu butuh aku bertindak, katakan saja." Mengendalikan seorang kultivator inti emas bagi dia, Heli pada dasarnya bukan apa-apa. Saat itu, di dalam toilet, Liu Yunzi dicekik lehernya dan ditekan ke dinding oleh pemimpin sekte Shen. Ternyata dia sudah lama menyadari bahwa Liu Yunzi adalah pendeta Tao Mao Shen. Dengan wajah garang dia mempertanyakan, "Siapa sebenarnya yang mengirimmu untuk mendekati putriku?" Tepat saat itu, Fu Hongtang masuk dan memperkenalkan diri. "Junior Fu Hongtang, nama Dou Feiyu. Guru adalah Daoist Master Buyan, menghormat pemimpin sekte Shen." Namun pemimpin sekte Shen sama sekali tidak peduli. "Jeti itu kamu. Qianlin sudah sering menyebut namamu. Saya juga mengirim orang untuk mengumpulkan informasimu. Sektemu, kamu dan 2 murid lainnya sepertinya adalah orang-orang pemerintah. Tampaknya tim investigasi khusus ini sudah mengincar sekte kami." Luong Tang menangkupkan tangan menjelaskan, "Jika sekte Anda tidak bertindak melawan para kultivator yang memasuki alam bawah kecil, kami juga tidak akan berkunjung kepada tetua sekte tersembunyi bumi." Sekte tersembunyi bumi pada dasarnya tidak pernah berselisih dengan dunia, tetapi gerbang hantu tiba-tiba muncul. Yang paling dikhawatirkan pemerintah adalah, belum selesai berbicara, pemimpin sekte Shen sudah menghempaskan Liu Yunzi. Dia menoleh dan mendengus dingin. "Jangan bicara omong kosong lagi. Sekarang saya akan menangkapmu. Suruh gurumu datang menemui saya untuk menjelaskan." Melihat lawan tidak ingin bertindak, Fu Hongtang berkata, "Jika memang ingin beradu kekuatan, bagaimana kalau begini? Jika junior ini beruntung bisa mengalahkan tetua dengan 1 atau setengah gerakan, apakah Anda bisa berbicara dengan tenang dengan kami?" Pemimpin sekte Shen mengangkat tangan dengan merendahkan dan berkata, "Jangan bicara mengalahkan saya 1 gerakan. Kamu hanya perlu bertahan 10 gerakan saya akan langsung mengakui kekalahan." Mendengar itu, wajah Fu Hongtang langsung menjadi serius. Karena dalam kegelapan, dia sudah menggunakan isyarat yang telah disepakati dengan Heli,
Hali segera mengendalikan pemimpin Sekte Shen, membuatnya tidak bisa bergerak. Luong Tang lantas mengacungkan pedang ke lehernya, berpura-pura berkata, "Terima kasih tetua sudah mengalah. Kultivasi junior ini terlalu rendah, hanya bisa mengendalikan Anda selama 1 menit. Tapi apakah tetua merasa pedang ini bisa melukai Anda saat ini?" Pemimpin Sekte Shen memejamkan mata menghela napas. Pahlawan muncul dari pemuda. "Saya mengerti, saya menyerah." Luong Tang berkata, "Kalau begitu, mari kita bicara." Setelah itu, ketiga orang itu kembali ke meja makan, mulai berbicara secara resmi. Menyaksikan adegan ini, Luong Tang tidak bisa tidak berpikir dalam hati, meskipun saya meminjam kekuatan kakak senior Heli untuk menguasai Paman Shen, tetapi dia tidak menyadari keberadaan kakak senior dan kakak seperguruan. Bahkan, jurus barusan pun tidak mereka sadari bukan kekuatan saya. Tampaknya Sekte Diin terlalu sombong. Lagi pula kemampuan mengumpulkan informasi juga sangat biasa. Atau mungkin mereka berpikir bahwa tidak ikut campur dalam persaingan bisa membuat mereka bertahan sendiri, hidup bebas dan santai. Namun bagi sebuah kekuatan, ini jelas terlalu percaya diri. Suhu wanita pun cepat tiba. Keduanya saling menyapa sebentar lalu langsung membahas inti masalah. Suhu wanita lebih dulu menanyakan 2 masalah yang paling mereka khawatirkan. Pertama, apakah ada bahaya di alam baka? Kedua, apakah gerbang hantu bisa kembali ke tempat asalnya? Pemimpin Sekte Shen juga dengan cepat memberikan jawaban. Sebagian besar orang di Sekte Diin adalah keturunan abadi, mereka hanya bisa mengawasi alam baka dari alam bayangan. Namun di alam baka ada banyak segel, pasti ada bahaya. Sedangkan masalah spesifik lainnya adalah rahasia sekte, tidak nyaman untuk diungkapkan, namun suhu wanita berkata, jika gerbang hantu tidak muncul ke dunia, ini mungkin hanya rahasia Sekte Diin. Namun sekarang, Sekte Diin muncul di Gunung Pingdu, dikhawatirkan akan memengaruhi stabilitas tatanan sosial. Pemimpin Sekte Shen harus memilih antara bekerja sama atau berhadapan dengan kami. Shen Qianlin yang berada di samping mendengar perkataan ini juga menasihati ayahnya, jika bukan karena gerbang hantu, kita juga tidak akan memiliki kesempatan bertemu ini. Ayah, jika sesuatu yang ada di dalam gerbang hantu keluar, kita juga harus bertanggung jawab atas kesalahan karena tahu tapi tidak melapor. Mendengar nasihat putrinya, pemimpin Sekte Shen pun sedikit goyah. Akhirnya dia juga mengungkapkan informasi rahasia itu. Ternyata alam baka adalah dunia paralel dengan dunia manusia, dan gerbang hantu adalah titik pertemuan kedua dunia. Begitu kedua dunia bertabrakan, Gunung Pingdu akan menjadi pusatnya, dan ribuan mil di sekitarnya akan berubah menjadi tanah kematian. Lagi pula, di 18 tingkat neraka masih ada banyak iblis jahat dan arwah penasaran. Para kultivator yang pernah berniat menguasai alam baka beberapa ratus tahun lalu sangat mungkin belum sepenuhnya mati. Pada tahun itu, energi primal alam baka dan langit bumi disegel, namun agar batu reinkarnasi tetap beroperasi, para abadi meninggalkan sedikit energi primal di alam baka. Oleh karena itu, mereka yang malang dan tidak rela kembali menjadi manusia biasa mengincar hal ini, menyerang alam baka. Sekte Diin bertanggung jawab melindungi alam baka, hasilnya lebih dari separuh anggotanya terbunuh oleh mereka. Lucunya, mereka justru terhalang di luar larangan kuil-kuil, tidak bisa masuk ke tempat batu reinkarnasi berada. Akhirnya, para kultivator ini menghilang tanpa jejak, sangat mungkin telah jatuh ke 18 tingkat neraka yang masih memiliki energi primal. Ini juga alasan mengapa Sekte Diin tidak ingin berhubungan dengan dunia kultivasi. Mendengar sampai di sini, suhu wanita pun tahu bahwa alam baka memang memiliki metode untuk membantu para abadi bereinkarnasi. Hali segera bertanya tentang situasi Dewi Abadi itu, namun ketika Dewi Abadi itu disebutkan, di wajah pemimpin Sekte Shen jelas terlihat ekspresi tak berdaya. Leluhur abadi itu tampaknya telah membantai seluruh kota Fengdu. Ternyata pada hari itu, Dewi Abadi menerobos masuk ke alam baka, dan Sekte Diin telah merasakannya. Setelah dia memasuki kuil reinkarnasi di alam baka, cahaya abadi di kuil itu terus berkedip selama beberapa hari. Namun beberapa hari kemudian, Dewi Abadi tiba-tiba mengeluarkan rongan panjang, lalu memecahkan larangan 10 Raja Yang, kembali turun ke 18 tingkat neraka dan ke seluruh kota Fengdu,
menyebabkan seluruh alam baka menjadi kacau. Sekte Dian awalnya berniat, seperti sebelumnya, untuk mengikuti jalur itu ke alam baka untuk bertemu Dewi Abadi. Namun Dewi Abadi tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya. Alam baka diselimuti cahaya abadi, menyebabkan daerah sekitar Pingdu terus-menerus diguncang gempa. Gerbang hantu pun muncul ke dunia karena hal ini. Setelah mengatakan semua ini, pemimpin Sekte Shen dan suhu wanita resmi menjalin kerjasama. Pada saat yang sama, dia menyatakan bahwa mereka bisa mengundang ahli dari pemerintah dan sekte Tao ke kuil klan. Namun masalah di dalam klan tidak bisa dia putuskan sendiri, dia juga tidak bisa menjamin bisa meyakinkan yang lain. Suhu wanita segera menjawab, jika mereka butuh melakukan sesuatu untuk meyakinkan para tetua, silakan bicara. Saat ini, Liu Yunzi yang duduk di samping bertanya kepada Fu Hongtang bagaimana menurutnya. Bagaimana lagi menurut Fu Hongtang? Tentu saja hanya melihat. Lagi pula sejauh mana kemampuannya, sejauh itu pula dia akan melakukannya. Mereka hanya perlu mengikuti perintah organisasi. Setelah itu, suhu wanita menyuruh Fu Hongtang dan Mok Wenhuyen pergi melaporkan kabar kepada guru agar segera menyelesaikan masalah gerbang hantu. Sebelum pergi, kedua belah pihak saling mengucapkan selamat tinggal dengan sangat sopan. Pemimpin Sekte Shen terus-menerus memuji, hari ini saya mendapat kehormatan menyaksikan jurus hebat Daph Master Fei Yu. Memang benar bahwa teknik kultivasi Anda adalah yang teratas di peringkat bumi, reputasi Anda tidak sia-sia. Anak-anak kami ini jika memiliki sepersekian dari kemampuan Anda, saya sudah lama bisa pensiun. Shen Qianlin yang berada di samping mendengar itu juga sangat terkejut. Peringkat teratas di peringkat bumi, tidak disangka Xiao Tang sudah sekuat itu. Liu Yunzi menambahkan, Dewi Abadi Bisu ini saat ini menempati peringkat 21 di peringkat langit kultivasi, juga di tahap inti emas. Namun saat masih di tahap inti hampa, dia sudah bisa bertarung melawan kultivator tahap inti emas. Kata-kata ini membuat kakak seperguruan sedikit malu, buru-buru memerah wajahnya dan berkata, tidak begitu kok. Ayah dan anak Shen Qianlin sangat terkejut. Pemimpin Sekte Shen terus-menerus berseru. Memang benar, pahlawan muncul dari kalangan muda.